Bab 38, Huo Yuhao, Insinyur Jiwa kelas 1.5. BB sedikit mengangguk. Adik junior kita belum lama berada di akademi, tapi dia jelas jauh lebih tenang dan lebih rajin daripada teman-temannya. Kepribadiannya hangat namun keras kepala, sementara cincin jiwa pertamanya baru 10 tahun. Namun, jika dia dapat sepenuhnya berkembang di Departemen Alat Jiwa, dia pasti akan memainkan peran penting dalam kebangkitan Sekte Tang kita. Petik 2. Tang Ya menyela, Sekte Tang sudah jatuh ke titik ini di generasi kita. Jika tidak berkembang lebih jauh, itu mungkin benar-benar berakhir. Jika itu terjadi, bagaimana kita akan menghadapi leluhur kita? Wang Dong, karena Yuhao pergi ke Departemen Alat Jiwa malam ini, Anda harus mengikuti saya dan mulai belajar teknik rahasia Sekte Tang kami. Begitu saya mengajarinya prinsip utama dan teknik budidaya senjata tersembunyi kami besok, studinya akan meningkat pesat. Petik 2. Wang Dong memandang ke arah Tang Ya dan Bei Bei dengan ekspresi agak tak berdaya di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, aku bukan lebah kecil yang bekerja keras seperti Huo Yuhao. Saya dipaksa untuk bekerja keras. Ketika dia menyadari bahwa dia akan terseret ke dalam kultivasi semalaman dengan Huo Yuhao, tanpa tidur, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Keesokan harinya, para guru dari Departemen Jiwa Marsial diberitahu bahwa siswa tahun pertama Dai Huabin, Zulu, Huang Cutian, dan Wu Feng akan dipindahkan ke kelas 2 untuk melanjutkan studi mereka. Mereka pasti telah mengajukan beberapa permohonan. Namun, Akademi Shrek tetap menjadi Akademi Shrek. Terlepas dari identitas Anda, semua orang akan diperlakukan sama saat belajar di sini. Akademi pertama-tama dan terutama akan menghormati keputusan gurunya, belum lagi bagaimana guru Wang Yan menjelaskan situasinya. Beberapa siswa telah dikeluarkan dari kelas 1, tetapi mereka masih tetap di akademi. Selain itu, murid inti ini sombong karena bakat mereka yang luar biasa, jadi menderita kemunduran seperti ini tidak selalu merupakan hal yang buruk. Setelah kejadian ini, suasana di dalam kelas 1 berubah menjadi suasana yang agak gelisah. Meskipun mereka tidak gemetar saat mereka melihat Zhou Yi, tidak ada yang berani menentang apa yang dikatakannya. Ketika dia melihat ini, Wang Yan tidak punya pilihan selain menghormatinya. Setelah keributan seperti itu, suasana belajar di kelas 1 segera berubah menjadi yang terbaik yang pernah dilihatnya di antara semua kelas yang dia ajarkan. Sebagian besar kehidupan siswa di akademi menjadi lebih tenang setelah ini, tetapi ini hanya berlaku untuk sebagian besar siswa. Bagi lebah kecil yang rajin seperti Huo Yuhao, hidupnya dipenuhi dengan semangat setiap hari. Tentu, hanya dia sendiri yang merasa penuh semangat. Menurut pendapat Wang Dong, ia praktis adalah seorang pria yang terbuat dari besi. Segera setelah dia bangun di pagi hari untuk melatih Purple Demon Eyes-nya, itu akan menandai awal dari hari yang intens dan memuaskan lainnya. Bagi Huo Yuhao, kelasnya di Departemen Jiwa Bela Diri pada siang hari sebenarnya adalah hal-hal termudah yang dia lakukan pada siang hari, karena dia hanya perlu menggunakan otaknya. Di bawah bimbingan gurunya, ia belajar taktik, teknik kultivasi, teknik kombinasi, dan segala macam hal lain yang digunakan oleh guru jiwa. Dia bahkan tidak menyia-nyiakan waktu luangnya selama sore hari. Begitu dia selesai makan siang, dia akan menyeret Wang Dong ke dalam kultivasi bersamanya untuk jangka waktu tertentu. Ini tidak hanya meningkatkan energi yang dia miliki pada sore hari, tetapi juga meningkatkan kultivasinya. Ini menyebabkan Wang Dong merasa bahwa meneliti kekuatan Hao Dong bersama Huo Yuhao benar-benar sebuah kesalahan. Dia bahkan tidak perlu ingat untuk berkultivasi, seperti dulu sudah waktunya, Huo Yuhao akan menyeretnya untuk mulai berkultivasi. Karena ini, Wang Dong yang biasanya malas dipaksa untuk mulai bekerja dengan rajin juga, pada gilirannya menyebabkan kekuatan jiwanya meningkat pada kecepatan yang relatif cepat. Begitu sekolah berakhir, Huo Yuhao akan bergegas ke Departemen Alat Jiwa untuk mempelajari alat jiwa dengan Fan Yu. 4 jam yang dia habiskan di sana setiap malam adalah, baginya, periode yang paling melelahkan dalam sehari. Cara mengajar Fan Yu sangat ketat, dan standar yang dia pegang untuk murid terakhirnya sangat tinggi sehingga tidak ada duanya, bahkan di Akademi Shrek. Ketika Heka itu telah melalui tahap pertama yang saat ini dilalui Huo Yuhao, dia menderita kesulitan yang tak terhitung. Namun, Fan Yu heran dengan fakta bahwa Huo Yuhao tampaknya bola karet yang diisi dengan elastisitas, tidak peduli seberapa keras dia mendorongnya, dia selalu bangkit kembali. Tidak hanya dia menyelesaikan tugas yang ditugaskan Fan Yu dengan sangat baik,
dia bahkan teliti sampai-sampai tidak ada kekurangan dalam pekerjaannya sama sekali. Terkadang, Fan Yu bahkan berpikir bahwa Huo Yuhao adalah orang yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, Huo Yuhao masih berhasil menyelesaikan setiap tugasnya dengan hati-hati tanpa ada keluhan. Bahkan ketika dia kelelahan sampai-sampai dia bahkan tidak bisa kembali ke kamarnya, dia tidak menggerutu sama sekali. Ada banyak waktu ketika Fan Yu secara pribadi mengirimnya kembali, tetapi bahkan ketika itu terjadi, dia tidak mau tidur. Sebagai gantinya, dari teknik rahasia Sekte Tang yang terkait dengan senjata tersembunyi, yang pertama yang digunakan Huo Yuhao adalah teknik penempaan, teknik palu pemecah angin yang kacau. Teknik ini meminjam kekuatan yang dihasilkan oleh tubuh bagian bawahnya untuk menggerakkan palu yang dia pegang dengan tubuh bagian atasnya, menyebabkan setiap serangan dengan palu terus meningkat dalam kekuatan. Tidak hanya menghemat energi, bahkan berhasil meningkatkan kualitas penempaannya. Itu adalah teknik rahasia yang tidak pernah diteruskan oleh Sekte Tang. Huo Yuhao sepenuhnya mengandalkan intuisinya sendiri untuk belajar dan memanfaatkan teknik palu pemisah angin caotik. Meskipun dia terus-menerus mengaktifkan tangan giok misterius, lepu mulai muncul di telapak tangannya, dan selapis daging dikeraskan dari telapak tangannya saat mereka membentuk kapalan. Kapalan itu kemudian dihilangkan, membentuk kapalan baru. Namun, dia tidak mengendur selama 1 hari, juga tidak menggerutu. Sebaliknya, ia senang melakukannya, dengan tekun bekerja keras, seperti seorang Iron Man sejati. Setelah 3 bulan, Huo Yuhao mampu menyatukan 18 serangan palu berturut-turut menggunakan teknik palu pemecah angin caotik, dan setelah 5 bulan, telah meningkat menjadi 36 serangan berturut-turut. Ranah tertinggi yang bisa dijangkau seseorang dengan teknik palu pemecah angin caotik hanya 81 serangan berurutan, tetapi pada saat dia bisa menghubungkan 36 serangan bersama, dia sudah melewati tahap pertama penciptaan alat jiwa. Dengan kata-kata Fan Yu sendiri, siswa telah melampaui tuannya. Heka itu membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk melewati tahap ini, namun Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 5 bulan. Memang, teknik palu pemisah angin caotik dari Tang Sekte telah memainkan peran yang layak dalam hal ini, tetapi keuletan Huo Yuhao yang tak kenal takut telah menjadi alasan utama. Dalam sekejap mata, musim gugur telah berakhir, dan musim dingin telah tiba. Dan setelah itu, musim dingin berakhir, dan musim semi tiba. Pada titik ini, 8 bulan telah berlalu sejak awal studi Huo Yuhao di Departemen Alat Jiwa. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao, serta Dai Huabin dan Zulu, sudah mencapai akhir tahun pertama mereka di Akademi Shrek. Setelah ini, mereka punya waktu liburan. Setiap tahun, Shrek Academy akan memiliki liburan selama sebulan. Bulan ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk siswa untuk bersantai dan berkeliling selama. Sebaliknya, itu dimaksudkan bagi mereka untuk sepenuhnya mencerna hal-hal yang telah mereka pelajari selama 11 bulan terakhir, dan bagi mereka untuk terus berkultivasi. Setelah masa istirahat 1 bulan ini, mereka harus menjalani tes kemajuan mereka. Siswa yang tidak bisa lulus ujian kemajuan mereka akan langsung dikeluarkan. Karena itu, masa liburan cenderung menjadi waktu yang paling melelahkan dan sibuk bagi sebagian besar siswa. Siapa yang berani benar-benar bersantai dan beristirahat selama masa seperti ini? Tanda pisah tanda hubung. Di dalam laboratorium area pengujian jiwa alat tanda pagar 12. Fan Yu dan Heka itu sama-sama berdiri di samping Huo Yuhao, yang saat ini sedang mengerjakan meja logam besar, mengawasinya dengan sangat pelan. Fan Yu telah menggenggam tangannya di belakang punggungnya, tapi dia memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Huo Yuhao dengan penuh perhatian. Di sisi lain, Heka itu mengepalkan tinjunya dengan erat, jelas agak gugup. Huo Yuhao saat ini duduk di depan meja logam, dan memegang sepotong logam heksagonal yang kira-kira seukuran kenari di tangan kirinya. Tangan kanannya mencengkeram pisau tipis dan ramping, yang dia gunakan untuk dengan hati-hati mengukir tulisan pada selembar logam. Gerakannya sangat lambat, tapi tangannya sama stabilnya. Setiap gerakan yang ia lakukan dengan pisaunya dibuat dengan sangat jelas. Potongan logam itu berwarna emas kebiruan, dan mengeluarkan aura yang agak aneh. Saat Huo Yuhao terus mengukir dengan pisaunya, pola rumit mulai muncul secara bertahap di atasnya. Murid Huo Yuhao bersinar dengan kilau emas pucat, dan meskipun dia telah fokus untuk jangka waktu yang lama, dia belum pernah berkedip. Waktu berlalu detik demi detik, tetapi tubuhnya tetap tidak bergerak, seperti patung. Hanya jari-jarinya, yang mengendalikan bilah pahatan kecil itu,
perlahan bergerak di samping bimbingan kekuatan jiwanya. Temponya tidak goyah sedikit pun. Cahaya bersemangat secara bertahap mulai muncul di mata Hekaitu, dan cahaya aneh muncul di mata Fan Yu. Bahkan tangannya yang tergenggam tidak bisa membantu tetapi perlahan berubah menjadi tinju. Akhirnya, Huo Yuhao perlahan-lahan mengukir satu potongan terakhir, menyelesaikan ukiran sangat kecil pada potongan logam. Setelah itu, dia akhirnya berhenti. Cahaya keemasan di matanya perlahan memudar, dan jejak kelelahan muncul di wajahnya. Namun, senyum cemerlang telah muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fan Yu dan Hekaitu. Guru, kakak, saya sudah berhasil. Mulai sekarang, aku harus menjadi insinyur jiwa kelas 1.5, kan? Petik 2. Hekaitu memandang ke arahnya dengan tatapan kosong di matanya. Yu Hao, kamu benar-benar berhasil. Huo Yu Hao dengan hati-hati mengangkat potongan logam dengan tangan kanannya, dan sedikit jejak kekuatan jiwa perlahan mengalir ke dalamnya. Segera, potongan logam bersinar dengan cahaya biru jernih, menyebabkan cahaya lembut halo yang semula harus berubah menjadi pilar setinggi 1 kaki yang naik ke udara. Halo cahaya biru itu lurus namun kokoh, dan tidak memiliki tanda-tanda berkedip. Di sisi lain, potongan logam itu sendiri bersinar dengan cahaya biru yang menembus. Bagus, bagus, bagus. Fan Yu akhirnya berkata. Dari kegembiraan di wajahnya, orang bisa tahu bahwa emosinya telah bangkit. Yu Hao, anak yang baik. Anda bukan hanya insinyur jiwa kelas 1.5. Kultivasi Anda belum mencapai level yang disyaratkan, tetapi selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda sudah menjadi insinyur jiwa kelas 2 yang matang sepenuhnya. Anda memiliki bakat luar biasa yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh orang awam, dan Anda adalah pekerja keras yang tak tertandingi. Tidak ada kebetulan dalam kesuksesan Anda. Ini adalah upahmu untuk kerja keras selama 8 bulan yang kamu alami. Petik 2. Hekaitu bersorak, lalu menerkam ke arah Huo Yu Hao. Setelah memegangnya, dia melemparkannya ke udara. Wajah Huo Yu Hao dipenuhi dengan kebahagiaan, tetapi dia mengerutkan bibirnya dengan erat. Benar, potongan logam kecil yang baru saja diukirnya adalah inti dari alat jiwa kelas 2. Dia telah menyelesaikan dasar-dasar penempaan setelah kerja keras selama 5 bulan, kemudian membutuhkan waktu 1 bulan lagi untuk belajar mencetak, mengeringkan, dan memoles, serta prosedur lain yang diperlukan. Setelah itu, dia akhirnya mulai belajar cara mengukir susunan formasi. Ini juga merupakan langkah paling penting dalam menciptakan alat jiwa. Jika kecepatan belajar Huo Yu Hao sebelumnya dapat digambarkan sebagai cepat, alasan utama di balik itu adalah karena kerja keras dan ketekunannya. Namun, dia mulai mengungkapkan kejeniusannya yang sebenarnya dalam menciptakan alat jiwa setelah dia mulai belajar cara mengukir susunan formasi. Huo Yu Hao jauh lebih tenang daripada teman-temannya, dan juga memiliki keunggulan bawaan dibandingkan dengan yang lain, mata rohnya. Dengan mengandalkan mata setan ungu bersama mata rohnya, ketajaman visualnya beberapa kali lebih besar dari orang biasa. Lebih sering daripada tidak, siswa akan gagal saat mengukir susunan formasi karena kesalahan sangat kecil yang mereka buat. Namun, situasi seperti ini hampir tidak akan pernah terjadi dengan Huo Yu Hao. Deteksi spiritualnya dapat menciptakan bentuk 3 dimensi yang jelas dari inti logam dalam benaknya. Karena itu, ia pada dasarnya tidak akan pernah melakukan kesalahan, terlepas dari seberapa dalam ia harus memotong, atau berapa banyak luka yang harus ia buat. Ini, dikombinasikan dengan keseriusan Huo Yu Hao, membuatnya hanya perlu 1 bulan untuk menyelesaikan ukiran susunan formasi pertamanya sejak ia mulai menghafalnya dari teori dan mempraktikkannya. Dengan kata lain, Huo Yu Hao membutuhkan waktu 7 bulan untuk secara resmi menjadi insinyur jiwa kelas 1. Pada saat itu, Fan Yu telah memberitahunya bahwa, meskipun dia tidak jelas apa catatan di Kekaisaran Sun Moon, Huo Yu Hao jelas merupakan orang tercepat yang menjadi insinyur jiwa kelas 1 di semua jiwa surgawi, Dowling, dan kerajaan Starluo. Hekaitu yang membutuhkan waktu 1 tahun 4 bulan untuk melakukan ini sudah dianggap menakjubkan oleh Fan Yu, tetapi Huo Yu Hao hanya membutuhkan setengahnya. Huo Yu Hao sangat berkonsentrasi pada studi dan praktiknya. Menurut pendapat Fan Yu, dia sepertinya tidak tahu arti, kering dan kusam, sama sekali. Bahkan jika itu adalah susunan formasi kelas 1 yang sama persis, dia akan mengukir beberapa ratus dari mereka ke sepotong logam biasa dengan penuh semangat. Setelah 1 bulan lagi, Huo Yu Hao telah berusaha untuk mengukir susunan formasi kelas 2 ke inti yang benar.
Dan dia berhasil, dia benar-benar berhasil. Meskipun Fan Yu sudah meramalkannya sampai batas tertentu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat muridnya benar-benar berhasil di depannya. Guru yang kuat sulit ditemukan, tetapi siswa yang berbakat sama sulitnya, jika tidak sulit ditemukan. Itu tidak menyebutkan murid berbakat yang juga bersedia memberi 200%. Fan Yu adalah guru yang sangat keras, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan kesalahan tunggal dengan Huo Yuhao. Harus diketahui bahwa susunan formasi kelas 2 setidaknya 3 kali lebih rumit daripada susunan formasi kelas 1. Selain itu, persyaratan untuk penggunaan kekuatan jiwa sangat tinggi. Keberhasilan Huo Yuhao tidak memiliki unsur keberuntungan sama sekali, dia benar-benar mengendalikan segalanya dengan sempurna. Setelah Fan Yu melambai ke arah Heka itu, dia akhirnya membiarkan Huo Yuhao pergi. Fan Yu tidak bisa menahan rasa bangga ketika dia melihat murid-muridnya yang senang. Huo Yuhao baru saja melewati ulang tahun ke-12, dan sekarang setengah kepala lebih tinggi daripada ketika dia memasuki akademi. Makanan peringkat teratas yang dia terima dari Departemen Jiwa Bela Diri telah memberinya nutrisi lebih dari cukup. Dikombinasikan dengan 5 bulan pelatihan penempaan dan tingkat aktivitas yang luar biasa, tubuh Huo Yuhao menjadi jauh lebih kuat. Meskipun otot-ototnya tidak setinggi otot Heka itu, dia masih terlihat relatif kasar. Garis-garis yang ditarik oleh otot-ototnya jelas, tetapi mereka dipenuhi dengan fleksibilitas. Jika dia melepas pakaiannya, dia akan terlihat seperti macan tutul kecil yang siap menerkam. Pandangannya juga menjadi lebih tenang dan lebih tegas, sementara punggungnya lurus saat dia berdiri di sana. Fan Yu memberi isyarat kepada dua muridnya. Kalian bisa duduk. Yuhao, beri aku inti lengkapmu. Ini adalah alat jiwa kelas 2 pertama yang Anda buat, jadi saya akan membantu Anda dengan membuat cangkang luar dan dalam sebagai hadiah kelulusan untuk Anda. Petik 2. Terima kasih, Guru. Huo Yuhao tidak menolak saat dia menjawab sambil tersenyum, lalu menyerahkan intinya kepada Fan Yu. Fan Yu melanjutkan, liburan akan segera dimulai. Apa yang kalian pikirkan? Petik 2. Heka itu tersenyum dengan cara yang konyol. Guru, saya seorang yatim piatu, jadi saya akan tinggal di akademi dan melanjutkan pelatihan. Adik laki-laki saya yang kecil membaik terlalu cepat, saya sudah merasa terancam olehnya. Saya ingin menjadi insinyur jiwa kelas 4 pada tahun depan. Menurut saya pikir dia tidak perlu waktu lama untuk mengejar saya. Petik 2. Fan Yu tersenyum. Kamu tidak harus begitu rendah hati. Perjalanan seorang insinyur jiwa semakin sulit saat Anda bergerak maju. Kakak junior Anda benar-benar memiliki tingkat bakat luar biasa dalam aspek ukiran susunan formasi, tetapi kultivasinya masih kurang. Jika dia ingin mengukir susunan formasi yang lebih tinggi, dia harus terlebih dahulu meningkatkan peringkat kultivasinya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikan ukiran. Yuhao, ini juga sesuatu yang harus kamu lakukan. Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi Anda. Jika aku tidak salah, kekuatan jiwamu seharusnya sudah mencapai peringkat 20. Aku akan membawamu ke Great Stardew Forest, karena kamu membutuhkan cincin jiwa yang cocok untuk meningkatkan lebih banyak lagi. Petik 2. Benar, kultivasi Huo Yuhao sudah mencapai peringkat 20. Selain itu, dia telah mencapainya 2 bulan yang lalu. Selama 8 bulan terakhir ini, dia berkultivasi tanpa henti. Dengan bantuan Haodong Power, tingkat peningkatan kekuatan jiwanya tidak kurang dari tingkat peningkatan dalam penciptaan alat-alat jiwa. Ketika dia mencapai peringkat 20, masih ada waktu yang tersisa sampai liburan. Karena itu, Wang Yan menyarankan agar dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan cincin jiwa. Sebaliknya, dia meminta Huo Yuhao untuk terus berkultivasi dengan rajin. Menurut seorang Grandmaster dari generasi pertama Akademi Shrek, kultivasi Master Jiwa tidak akan berhenti begitu saja karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan cincin jiwa. Sebagai gantinya, bottleneck secara alami akan membatasi itu agar tidak meledak ke atas. Dengan kata lain, meskipun Huo Yuhao tidak akan naik pangkat setelah mencapai peringkat 20, budidaya latennya masih akan terus meningkat. Namun begitu dia mendapatkan cincin jiwa keduanya, itu akan segera meledak ke atas. Karena itu, Huo Yuhao terus berkultivasi. Kecepatan kultivasi Wang Dong juga sangat cepat. Berkultivasi dengan kekuatan Haodong bersama Huo Yuhao telah menyebabkan kecepatan kultivasinya meningkat 2 kali lipat. Dalam 8 bulan terakhir,
kekuatan jiwanya telah meningkat dengan 3 peringkat yang mengesankan, dia sudah mencapai peringkat 28. Menurut perhitungan Wang Dong, dia bisa menembus peringkat 3 cincin pada musim panas paling lambat. Kecepatan kultivasi ini sudah cukup cepat untuk mengejutkan banyak orang. Huo Yuhao diperlakukan sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Marsial secara alami tidak terbatas pada makanan saja. Para guru dari halaman dalam akan datang setiap minggu untuk memberi mereka beberapa petunjuk juga. Meskipun orang seperti dia, sebagai seseorang yang hanya bisa menikmati perlakuan sebagai murid inti, hanya karakter sampingan, jumlah hal yang dia pelajari benar-benar tidak kalah dengan yang lain. Guru, tidak perlu. Saya adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, dan salah satu hadiah yang saya terima adalah untuk seorang guru untuk membantu saya mendapatkan cincin jiwa paling optimal yang bisa saya tahan. Anda masih sibuk dengan riset Anda, jadi Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Petik 2. Fan Yu terkekeh. Kanan. Saya lupa tentang itu. Anda dapat mencari Direktur Du secara langsung, dia mengurus hal-hal ini. Kapan kamu berencana pergi? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, lusa. Saya akan berangkat besok pagi. Tolong jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk kembali lebih awal. Saya akan kembali segera setelah saya mendapatkan cincin jiwaku. Petik 2. Fan Yu mengangguk. Yuhao, jika kamu hanya mencoba untuk meningkatkan jiwa bela dirimu, aku sarankan agar kamu mendapatkan keterampilan tipe serangan. Namun, saya sarankan agar Anda rajin melatih deteksi spiritual Anda jika Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda sebagai seorang soul engineer. Namun, saya tidak bisa memberi Anda spesifik tentang cincin jiwa apa yang harus Anda peroleh. Selanjutnya, cincin jiwa yang Anda peroleh juga tergantung pada takdir. Dengan demikian, terserah pada Anda untuk membuat alat jiwa Anda. Petik 2. Iya nih. Saya akan mencatat itu, Guru. Huo Yuhao mengangguk dengan serius. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berbohong kepada Fan Yu. Dia tidak punya rencana untuk meminta Departemen Jiwa Bela Diri untuk membantunya mendapatkan cincin jiwa kedua untuk mata rohnya. Dia ingin melakukannya sendiri, karena dia menderita Sky Dream Ichewom. Begitu dia berpikir tentang bagaimana dia akhirnya akan menjadi Grandmaster Jiwa, dan bagaimana dia secara resmi membangunkan jiwa bela diri keduanya dengan bantuan Sky Dream Ichewom, dia tidak bisa menahan diri untuk berubah dari dalam ke dalam. Fan Yu melanjutkan, kami akan memulai liburan, jadi Anda tidak perlu terus bekerja lagi hari ini. Ayo, kembali ke asrama Anda dan berkemas. Beristirahat sebentar juga. Petik 2. Heka itu hanya bisa melebarkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar gurunya mengucapkan kata, istirahat. Pada saat dia meninggalkan area pengujian Departemen Alat Jiwa, langit sudah gelap. Cuaca hari ini sejujurnya tidak terlalu bagus. Gerimis ringan berangsur-angsur turun, dan suara hujan deras membawa sedikit dingin ke malam musim semi. Namun, Huo Yuhao tidak merasa bahwa hujan itu buruk sama sekali. Sebaliknya, dia merasa agak riang, seolah-olah itu menghilangkan kelelahannya. Tepat ketika dia akan melangkah keluar ke hujan dan mengalami perasaan menyegarkan ini, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kiri. Payung telah dibuka, dan di bawahnya ada seseorang yang mengenakan seragam tahun 1. Rambutnya yang pendek, berwarna merah muda kebiruan memancarkan keindahan peri di bawah malam hujan, sementara mata biru kebiruannya yang besar juga dipenuhi dengan kecerdikan dan sedikit keterkejutan. Bahkan Ironman itu sedang bermain-main. Dia berkata sambil tersenyum ke arah Huo Yuhao. Terkejut, Huo Yuhao memandang ke arahnya. Kenapa kamu datang? Sedang hujan. Kami akan berpisah lusa, jadi aku datang untuk menjemputmu. Pemuda itu membalik rambutnya yang pendek, biru muda, tatapan matanya agak aneh. Huo Yuhao terkekeh. Kamu tidak tahan berpisah denganku. Hanya ada 1 bulan sebelum kita semua akan kembali bersama. Ayo pergi. Kami akan kembali ke kamar kami terlebih dahulu. Dan saya tidak bermain-main, Guru Fan Yu secara khusus mengizinkan kami pergi lebih awal. Petik 2. Orang yang datang untuk menjemputnya adalah Wang Dong. Setelah 8 bulan, Wang Dong yang masih berkembang juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Hanya saja, dia belum tumbuh sebanyak yang dimiliki Huo Yuhao. Huo Yuhao sekarang sedikit lebih tinggi darinya. Kedua orang itu perlahan berjalan melintasi tanah basah saat mereka kembali ke asrama. Biasanya, Huo Yuhao akan berjalan melalui kampus secepat mungkin. Namun hari ini, dia melambat. Dengan pemandangan yang sama hujannya,
dia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Dengan demikian, mereka berdua sengaja melambat ketika mereka berjalan kembali ke asrama mereka. Apakah Departemen Alat Jiwa setuju untuk membantu Anda mendapatkan cincin jiwa? Wang Dong bertanya. Huo Yuhao mengangguk. Tentu saja. Bagaimanapun juga aku adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasa agak menyesal saat mengatakan ini. Untuk menjaga agar Skydream Icewom dirahasiakan, dia tidak punya pilihan selain berbohong putih kepada kedua belah pihak. Wang Dong menjawab, aku akan pulang juga. Saya juga pergi lebih awal dari Anda. Dengan demikian, Anda harus menjaga diri sendiri. Sayang sekali aku belum mencapai peringkat 30. Kalau tidak, aku akan ikut denganmu untuk berburu beberapa bis Sol. Itu pasti menyenangkan. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Jangan kecewa. Sejak kami mendapatkan Haodong Power, bukankah kecepatan kultivasi kami meningkat dalam jumlah besar? Pergilah bertanya kepada siswa lain, siapa lagi yang menurut Anda dapat meningkatkan sebanyak Anda setelah mencapai peringkat 20. Setelah kami kembali dan lulus ujian kemajuan, Anda akan dapat mencapai peringkat 30 setelah paling banyak 2 atau 3 bulan. Saya belum mendapatkan cincin jiwa kedua saya, tapi saya rasa saya sekitar peringkat 22 atau lebih sekarang. Seiring berlalunya waktu, keuntungan yang kita dapatkan dari Haodong Power kita akan menjadi semakin jelas. Mari kita coba dan mengejar Dai Huabin dalam kekuatan jiwa pada saat kita berada di tahun 4. Petik 2. Selama 8 bulan terakhir, Huo Yuhao telah mendedikasikan energinya sebanyak mungkin untuk berkultivasi. Dengan pangkatnya saat ini, dia bisa dengan tenang menghadapi Dai Huabin. Namun, ini tidak berarti bahwa kebenciannya telah hilang, sebaliknya, dia telah menguburnya lebih dalam di dalam dirinya. Kebenciannya telah berakar kuat di dalam dirinya, jadi bagaimana dia bisa menghapusnya dengan mudah. Dia tidak jelas seberapa tinggi kekuatan jiwa Dai Huabin dibandingkan dengan dia, tapi dia dengan aman memperkirakan itu berada di sekitar peringkat 33 atau lebih. Meskipun tingkat di mana kultivasi seseorang meningkat secara drastis menurun setelah melewati ambang peringkat 30, naik 3 atau 4 peringkat dalam setahun tidak akan banyak masalah dengan tingkat bakat Dai Huabin, ditambah kultivasi sebelumnya. Lebih jauh lagi, sepertinya dia berkultivasi dengan rajin setelah dia dikeluarkan dari kelas 1. Wang Dong tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena sejumlah besar kepercayaan mulai muncul dari pandangannya. Rute yang mereka ambil bisa dengan mudah ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit, tetapi mereka sengaja mengambil lebih lama. Saat mereka hendak mencapai kamar asrama mereka, Wang Dong tiba-tiba berkata, mari kita duduk di sebelah Danau Dewa Laut untuk sementara waktu. Tidak mudah menemukan Anda bermain-main. Ini juga sudah lama sejak saya mencicipi ikan panggang Anda. Petik 2. Huo Yuhao agak malu. Aku tidak mempersiapkan apapun. Jika saya tahu Anda menginginkannya, saya pasti akan memanggangnya untuk Anda. Petik 2. Wang Dong tersenyum jahat dan mendorong payung ke tangan Huo Yuhao ketika dia berkata, tunggu saja di sini. Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke kamar asrama mereka secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, ia muncul kembali dan memberi isyarat dengan gelang biru cerah di tangan kirinya menuju Danau Sigat. Ayo pergi. Mata Huo Yuhao membelalak. Kamu sudah merencanakan ini sebelumnya. Wang Dong tidak menyangkal hal itu. Aku awalnya berencana untuk menunggumu menyelesaikan di malam hari dan menyeretmu keluar untuk bersenang-senang tengah malam, tapi aku tidak berpikir bahwa kamu akan selesai lebih awal. Ini waktu yang sempurna, kita akan pergi berlibur, dan sulit untuk sedikit bersenang-senang. Bagaimanapun, jangan pernah berpikir untuk tidur malam ini jika kamu tidak membuatku kenyang. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Baik, selama kamu punya cukup bahan, aku akan terus memberimu makan sampai kamu tidak bisa bergerak. Petik 2. Di bawah atap asrama, kakek tua yang biasanya selalu tidur tidak bisa menahan matanya untuk sedikit melebar. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dia menatap ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, yang berlari ke kejauhan. Dia berpikir keras, saat itu, berapa banyak gadis yang mengatakan itu padaku. Dan setiap kali mereka mengatakan itu, saya akan menjadi orang yang memberi mereka makan sampai mereka kenyang. Kedua sahabat ini sungguh menarik. Petik 2. Setelah dengan bersemangat berlari menuju Danau Dewa Laut, Wang Dong mengangkat payung sehingga Huo Yuhao bisa menyalakan api. Hujan tidak terlalu deras, sehingga payung bisa menutupi seluruh area yang mereka pilih. Setelah hanya bekerja sesaat, api telah dinyalakan.
Aroma unik arang mulai perlahan naik ke udara, tetapi tidak menyebar karena cuaca hujan. Kabut mulai muncul di atas danau Dewa Laut, dan perlahan menyelimuti pulau Dewa Laut yang jauh. Danau yang berkabut itu pada gilirannya menimbulkan perasaan sejuk namun lembab, sementara api unggun yang sekarang memberi Huo Yuhao dan Wang Dong gelombang kehangatan. Keduanya memandang satu sama lain pada saat yang hampir bersamaan, pipinya memerah karena pantulan api unggun. Ketika mereka tersenyum satu sama lain, perasaan hangat sepertinya masuk ke hati mereka. Setelah memasang tungku dan meletakkan ikan mentah di atasnya, Huo Yuhao mulai memanggang mereka dengan perhatian penuh. Konsentrasi di wajahnya tidak kurang dari ketika dia mengukir susunan formasi ke inti alat jiwa. Wang Dong berdiri di sampingnya, mengangkat payung. Namun, alih-alih melihat ikan yang sedang dipanggang, dia melihat wajah serius Huo Yuhao. Udara sejuk, tungku panas, dan ikan tenggiri kemasan, yang mulai mengeluarkan aroma wangi, membuat sketsa gambar bergerak saat digabungkan. Ketika Wang Dong menatap Huo Yuhao, dia secara naluriah tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan adegan ini. Dia juga cukup menikmati pikiran Huo Yuhao memanggang ikan untuknya, dan dia sendiri. Akhirnya, Huo Yuhao selesai memanggang ikan pertama. Huo Yuhao segera menyerahkannya kepada Wang Dong dan berkata, "Makanlah selagi panas." Yup, Wang Dong mengambil ikan dari Huo Yuhao, dan memakan ikan itu dengan hati-hati. Aroma ikan bakar Huo Yuhao, yang belum pernah dicicipinya dalam waktu yang lama, menyebabkan matanya agak merah. Saat dia memanggang ikan lagi, Huo Yuhao berkata, "Berbicara tentang ikan bakar, kita harus memanggil guru Xiao Ya, kakak lelaki, dan Xiao Xiao. Mereka juga menikmatinya." Petik 2. Tidak mungkin. Kamu adalah milikku hari ini. Wang Dong berkata. Terkejut, Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Wang Dong. Ketika dia melakukannya, dia melihat ekspresi agak keras kepala di mata Wang Dong yang biru. "Maksud saya, ikan bakar Anda adalah milik saya," Wang Dong buru-buru menyela. Kontras antara langit gelap dan api unggun menyebabkan wajahnya tampak sangat memerah. Setelah itu, mereka terus makan ikan bakar begitu lama sehingga mereka bahkan tidak tahu berapa lama mereka makan. Hanya setelah mereka kenyang barulah mereka kembali ke kamar asrama mereka. Begitu mereka kembali ke kamar asrama mereka, Huo Yuhao berbaring di ranjang kayu kerasnya. "Ah, rasanya menyenangkan mengisi diriku sendiri. Aku memutuskan untuk malas sepanjang hari besok, dan tidur nyenyak malam ini." "Kamu benar, kita harus istirahat sesekali." Petik 2. Tidak, bangun dan berkultivasi. Wang Dong berjalan mendekatinya dan menariknya ketika senyum sarkastik muncul di wajahnya. "Kamu tidak bisa serius." Huo Yuhao meratap. "Sangat sulit bagiku untuk beristirahat akhir-akhir ini." Wang Dong menjawab, "Kami berpisah lusa, jadi kami harus memanfaatkan sisa waktu kami untuk berkultivasi bersama. Anda dapat melakukan goof off sendiri ketika Anda tidak memiliki Hao Dong Power. Ayo, bangun." Petik 2. Baiklah. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Huo Yuhao perlahan bangkit. Tepat ketika dia akan duduk dalam posisi bersila di tempat tidur kayunya, Wang Dong tiba-tiba berkata, "Kemarilah. Melihat bahwa kami akan berpisah, dan Anda baru saja memanggang begitu banyak ikan untuk saya akan membiarkan Anda duduk di sini sementara Anda bercocok tanam." Petik 2. Hah? Huo Yuhao tertegun. Setelah itu, dia tersenyum licik ketika dia memandang ke arah kasur Wang Bulu yang ditutupi bulu, lalu dengan patuh melompat ke ranjang Wang Dong tanpa keberatan. "Siapa bilang kamu bisa bangun di sini sekarang? Pergi ganti ke set pakaian bersih." Wang Dong buru-buru berteriak. Namun, Huo Yuhao sudah duduk dalam posisi bersila. "Kamu harus berhenti memiliki begitu banyak kebiasaan buruk. Cepat, matahari akan terbit jika kita tidak segera memulai." Petik 2. Baru setelah mendengar Huo Yuhao mengatakan ini, Wang Dong duduk di hadapan Huo Yuhao, sebuah ekspresi yang agak enggan hadir di wajahnya. Setelah itu, keduanya menekan telapak tangan mereka satu sama lain dan mulai mengedarkan Hao Dong Power. Saat mereka menutup mata, senyum tipis muncul di kedua wajah mereka. Pagi hari berikutnya, begitu mereka bangun, Huo Yuhao dan Wang Dong merasa bahwa pikiran mereka benar-benar segar, mungkin karena malam yang damai yang mereka miliki. Hari ini adalah hari terakhir kelas 1 mereka, karena liburan Shrek Academy akan resmi dimulai besok. Setelah sarapan, mereka menuju ruang kelas mereka lebih awal. Fan Yu sudah memulai liburan Huo Yuhao, jadi dia tidak perlu pergi dan melatih penciptaan alat jiwanya hari ini.
11 bulan telah berlalu sejak dia memasuki Akademi Shrek, namun dia tidak pernah sesantai hari ini. Perasaan santai yang menyelimuti seluruh tubuhnya membuatnya merasa hangat dan nyaman. Huo Yuhao memutuskan bahwa dia tidak akan peduli dengan hal lain hari ini, dia akan beristirahat dengan baik hari ini. Zhou Yi dan Wang Yan berjalan ke ruang kelas bersama. Kapanpun Zhou Yi ada di sana, terlepas dari jam berapa sekarang, suasana di kelas 1 hanya bisa digambarkan dengan menggunakan kata, hikmat. Hari ini tidak terkecuali, bahkan jika liburan dimulai besok. Pada titik ini, tidak ada yang berani memprovokasi bunga hegemonik yang dikenal sebagai Zhou Yi. Jika pikiran lamanya tiba-tiba meledak, tak satu pun dari mereka yang bisa mengatasinya. Wang Yan berjalan ke panggung, sementara Zhou Yi berjalan menuju bagian belakang kelas dan duduk di kursi kosong. Siswa, ini akan menjadi hari terakhirmu di tahun 1. Akademi belum mengatur tugas untukmu. Saya akan memberi Anda semua kata perpisahan, maka Anda dapat kembali dan mengepak barang-barang Anda. Petik 2. Begitu Wang Yan mengatakan ini, seluruh kelas langsung meledak menjadi sorakan. Mereka bahkan tidak peduli kalau Zhou Yi ada di sana. Karena liburan akan segera dimulai, setiap orang memiliki hati untuk pulang. Lagi pula, siapa yang tidak mau pulang dan melihat kerabat mereka? Tentu saja, mereka yang tidak memiliki kerabat adalah pengecualian untuk ini. Wang Yan tersenyum. Kita semua bekerja keras tahun ini. Saya dapat mengatakan dengan bangga bahwa Anda adalah kelas paling luar biasa yang pernah saya ajarkan. Atas nama Zhou Yi dan saya sendiri, kami berterima kasih atas kerja kerasnya. Kerja keras Anda akan membawa kemuliaan bagi kami di kelas 1. Petik 2. Namun, kata Wang Yan, tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan, tidak seperti akademi lainnya, Akademi Shrek tidak memiliki ujian akhir. Mengenai mengapa demikian, saya yakin semua orang sudah tahu. Kami akan menguji apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi siswa tahun kedua di awal tahun depan. Karena itu, Anda tidak bisa santai sama sekali, bahkan ketika Anda kembali ke rumah. Anda harus bekerja lebih keras selama bulan berikutnya. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat melanjutkan belajar di Shrek Academy tahun depan. Saya menyukai setiap orang dari Anda, jadi saya berharap bahwa kita tidak harus mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun tahun depan. Petik 2. Nah, sekarang, aku akan memberitahumu beberapa poin utama mengenai tes kemajuan. Anda harus ingat ini, bagian pertama dari tes kemajuan tidak memiliki persyaratan keterampilan. Ini menguji kekuatan absolut Anda, atau dengan kata lain, kekuatan jiwa Anda. Jika Anda ingin masuk ke tahun 2, Anda harus menjadi peringkat 20. Jika Anda belum mendapatkan 2 cincin jiwa pada saat kami mengambil tes kemajuan, saya sarankan Anda tidak perlu repot datang tahun depan. Terlepas dari seberapa baik Anda melakukan selama penilaian lain, itu tidak akan berguna jika Anda belum mendapatkan 2 dering. Akademi tidak akan mengubah aturannya untuk siapapun. Dengan demikian, jika Anda seorang siswa yang belum mencapai peringkat 20, Anda harus berkultivasi untuk hidup Anda. Pada saat yang sama, Anda juga harus mendapatkan cincin jiwa kedua untuk membuktikan bahwa Anda telah mencapai level Grandmaster jiwa. Petik 2. Namun, memiliki kultivasi 2 cincin tidak berarti bahwa Anda pasti akan lulus ujian kemajuan. Bahkan Guru Zhou dan saya tidak tahu secara spesifik tes kemajuan pada saat ini. Namun, saya dapat memberitahu Anda tes kemajuan saya seperti. Tahun itu, ujian kemajuan tahun 2 membuat setiap siswa menantang jiwanya 100 tahun di bawah pengawasan seorang guru. Ingat ini, Anda harus melakukannya sendiri, tanpa bantuan dari luar. Jika guru pengawas membuat langkah, penilaian akan berakhir. Tes ini adalah penilaian akademi yang paling sering digunakan. Anda harus senang jika mendapatkan tes ini, karena tes ini menguji kekuatan murni dan murni Anda. Namun, ada kemungkinan mereka bisa memberi Anda tes yang lebih sulit lagi yang membutuhkan keberuntungan, kekuatan, dan kecerdasan, tetapi tes ini biasanya hanya muncul pada tes tahun atas. Pada saat yang sama, tes lanjutan ini tidak hanya terkait dengan Anda masing-masing, ini terkait dengan kelas kami, karena kelas 1 juga harus menjalani tes lanjutan. Penilaian ini adalah penilaian ekstra yang harus Anda selesaikan juga. Petik 2. Bab 39, 3 Kaisar Ekstrim Utara. Semua orang sudah bisa memahami kata-kata pertama Wang Yan, tetapi beberapa dari mereka menjadi agak bingung ketika dia mulai berbicara tentang tes peningkatan kelas. Apa yang dimaksud dengan tes peningkatan kelas?
Wang Yan dengan acuh melanjutkan, setiap kelas bertindak sebagai satu tubuh. Dengan demikian, jika seluruh tubuh itu tidak dapat maju ke tahun 2, apa gunanya siswa maju? Dari sudut pandang lain, ujian kemajuan kelas adalah ujian bagi guru Zhou Yi dan Yi. Selama ujian kemajuan kelas, kita akan memilih 3 hingga 7 siswa untuk berpartisipasi dalam ujian khusus. Tingkat kemajuan kelas kami akan ditentukan oleh seberapa baik kami dalam penilaian ini. Jika kita menyelesaikan penilaian ini dengan sempurna, maka 100% kelas 1 akan maju, setiap siswa yang dapat lulus penilaian individu akan dapat melanjutkan studi mereka di tahun 2. Namun, jika kita tidak dapat menyelesaikannya dengan sempurna, kita harus mengeluarkan persentase siswa dari kelas 1, meskipun mereka lulus secara individual tes. Dengan kata lain, begitu dia menyelesaikan penjelasannya, seluruh kelas segera mengerti apa yang dia maksud, yang pada gilirannya menyebabkan mereka tercengang. Para siswa yang mengira mereka dapat bersantai dan beristirahat selama liburan merasa heran sampai mulut mereka terbuka lebar. Ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi, karena mereka berpikir bahwa mereka dapat melalui tes kemajuan. Mereka tidak pernah mengira kemungkinan akan ada tes peningkatan kelas. Wang Yan tersenyum. Meskipun terasa hangat, itu sebenarnya mengandung perasaan tidak menyenangkan. Saya pikir, jika ada siswa yang telah dipilih untuk berpartisipasi dalam penilaian kelas membuat kesalahan yang menyebabkan evaluasi kelas turun, seluruh kelas akan mengingat orang itu. Aku juga seorang siswa yang lulus dari Shrek Academy, jadi aku akan memberitahumu seperti apa pengalamanku. Secara realistis, periode waktu setelah Anda lulus ujian kemajuan dan memulai studi lagi sebenarnya adalah waktu paling bahagia dan paling mengasyikkan yang akan Anda alami di Shrek Academy. Sebaliknya, liburan adalah neraka bagi sebagian besar siswa. Kecuali Anda tidak mau melanjutkan belajar di sini, Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan setelah pulang. Petik 2. Hanya itu yang harus aku katakan. Kelas dibubarkan, Anda bisa kembali dan mengepak barang-barang Anda. Wang Yan melambaikan tangannya saat dia memberhentikan kelas. Para siswa kelas 1 tercengang, kegembiraan dan antusiasme mereka yang asli telah lenyap dari muka bumi. Apakah benar-benar mungkin bagi seorang siswa cincin 2 untuk menghadapi binatang buas 100 tahun sendirian? Meskipun sebagian besar dari mereka memiliki cincin jiwa 100 tahun, berapa banyak dari mereka yang benar-benar berburu binatang buas yang mereka peroleh dari cincin jiwa mereka? Belum lagi ujian kemajuan kelas yang harus mereka lewati sesudahnya. Wang Dong memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia bertanya kepada Huo Yuhao, katakan, apakah menurutmu aku akan dipilih untuk ujian kelas? Huo Yuhao meliriknya. Bagaimana menurutmu, monitor kelas Wang? Tertekan, Wang Dong berdiri. Terserahlah, tidak ada gunanya berbicara denganmu. Mari kita kembali ke kamar kita dan berkultivasi. 1 hari ekstra budidaya masih merupakan hari ekstra. Karena kita hanya punya 1 bulan, aku akan mencoba mencapai peringkat 30 secepat mungkin, bahkan jika itu berarti aku harus makan pil setiap hari. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum. Jika kamu bisa mencapai peringkat 30 sebelum kita mengambil tes kemajuan, aku sangat yakin itu akan jauh lebih mudah untukmu. Jangan khawatir, saya akan secara sukarela berpartisipasi dalam penilaian kelas sehingga saya dapat menjadi dukungan yang kuat untuk Anda. Petik 2. Wang Dong, Huo Yuhao. Kalian berdua tetap tinggal sebentar. Suara dingin Zhou Yi terdengar. Mereka berdua buru-buru menghentikan langkah mereka. Setelah siswa lain pergi, Wang Yan dan Zhou Yi memanggil mereka berdua ke atas panggung. Apa pendapat Anda tentang penilaian kelas yang disebutkan Guru Wang? Tanya Zhou Yi. Tak berdaya, Wang Dong menjawab, apa yang bisa saya katakan? Kami berdua hanya harus pergi bersama. Oh ya, kita harus mendapatkan Xiao Xiao juga. Xiao Xiao sudah menyatu dengan tulang jiwa yang diterimanya, menyebabkan kekuatannya meningkat secara dramatis. Selain itu, dia adalah seseorang yang memiliki jiwa bela diri kembar. Meskipun kecepatan pengembangan kekuatan jiwanya tidak secepat Wang Dong dan Huo Yuhao, dia masih salah satu yang tercepat di kelas 1. Wang Yan mengangguk. Kalian berdua harus berpartisipasi bersama ketika saatnya tiba. Kami tidak tahu spesifikasi penilaian, tetapi Anda masih harus bekerja keras selama bulan berikutnya. Yuhao, apakah ada masalah dengan dering kedua? Petik 2. Huo Yuhao segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Dia masih takut Wang Yan menanyainya, karena itu akan mengungkapkan kebohongannya. Untungnya,
Wang Yan tidak menindaklanjuti dengan pertanyaan lebih lanjut. Dia jelas diyakinkan oleh Huo Yuhao. Zhou Yi berkata, pelajaran Anda di sini akan semakin intens tahun depan. Saya tidak akan repot berbicara terlalu banyak tentang hal-hal lain, karena kalian berdua harus kembali lebih awal. Sebagai pemantau kelas, saya harap kalian berdua bisa kembali lebih awal. Semakin awal Anda kembali, semakin baik, karena Guru Wang dan saya akan diberitahu tentang isi penilaian sekitar 10 hari atau lebih sebelum kita mulai sekolah. Setelah ini, kalian berdua akan bisa bersiap untuk itu jika Anda kembali lebih awal. Petik 2. Ya, Huo Yuhao dan Wang Dong mengangguk bersamaan. Zhou Yi menjawab, lanjutkan. Guru Zhou, Guru Wang, selamat tinggal. Huo Yuhao dan Wang Dong dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada dua guru. Meskipun mereka akan memulai liburan mereka masih agak tidak mau meninggalkan akademi. Pada akhirnya, rencana asli Huo Yuhao dan Wang Dong, untuk memanfaatkan waktu mereka untuk berkultivasi, tidak berhasil, karena Xiao Xiao, bersama Bei Bei dan Tang Ya, sedang menunggu mereka di luar. Dengan demikian, kata-kata yang dikatakan Huo Yuhao tadi malam menjadi kenyataan, dia akhirnya memanggang ikan untuk semua orang. Makanan mereka tidak hanya terbatas pada mereka berlima, karena Huo Yuhao juga memanggil kakak seniornya, Heke itu. Setelah mereka berenam berkumpul, itu menjadi agak hidup, mereka terus bermain-main seperti orang gila sampai malam hari. Huo Yuhao tidak memberitahu siapapun di mana dia akan mendapatkan cincin jiwanya, dan pada akhirnya, kebohongan putihnya tidak terungkap. Pagi berikutnya dimulai. Huo Yuhao dan Wang Dong berjalan melintasi jalur tepi danau Sigat Lake. Karena mereka memiliki alat jiwa tipe penyimpanan, mereka secara alami tidak perlu membawa ransel. Mereka berdua tetap diam saat mereka perlahan berjalan ke depan. Mist melanjutkan untuk perlahan-lahan menutupi danau Sigat, sementara udara lembab ditiup oleh angin danau menghantam tubuh mereka, menyebabkan seragam mereka menjadi agak lembab. Meskipun jalur tepi danau agak panjang, masih ada akhir. Saat matahari pagi perlahan naik, uap air di sekitar mereka berangsur-angsur menguap. Aku pergi sekarang, tapi aku akan kembali lebih awal. Lihat saya, Wang Dong berkata sambil berbalik ke arah Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao melihat Wang Dong, dia bisa dengan jelas melihat jejak cairan berkilauan di sudut matanya. Selama 11 bulan terakhir, mereka berdua praktis bersama sepanjang waktu, berkultivasi siang dan malam. Meskipun mereka tidak terpisahkan, mereka akan menjadi teman baik. Saat mereka akan berpisah satu sama lain, perasaan keengganan yang kuat tampaknya menyumbat tenggorokan mereka. Meskipun perasaan ini tidak berlangsung lama, itu menyebabkan mereka merasakan sakit perpisahan untuk sementara waktu. Setelah itu, Wang Dong berlari keluar dari akademi seolah dia melarikan diri dari Huo Yuhao. Dia tidak berbalik, tetapi dia tidak bisa menahan air mata di matanya mengalir tak terkendali. Dia bergumam dalam hati, Huo Yuhao, dasar boneka besar. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya saat dia melihat sosok ramping Wang Dong secara bertahap menghilang. Setelah itu, dia berbalik ke pelat pintu Akademi Shrek. Guru Xiaoya, kakak senior He, Guru Zhou, Guru Fan Yu, Guru Wang, saya pergi sekarang. Saya pasti akan memberi Anda semua kejutan besar ketika saya kembali. Saya tidak pernah melupakan sumpah yang saya buat saat itu. Saya pasti akan membuat mereka yang melihat ke bawah pada cincin jiwa putih. Saya merasa takut setiap kali mereka melihat warna putih di masa depan. Saya akan kembali secepatnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang melonjak, Huo Yuhao memastikan bahwa dia menuju ke arah yang benar ketika dia meninggalkan akademi. Dalam sekejap mata, dia menghilang saat dia berlari di sepanjang jalan resmi Shrek City ke utara. Bagi Huo Yuhao yang berusia 12 tahun, kemurungan yang dia rasakan dari perpisahan masih sangat mudah baginya untuk dikendalikan. Setelah berlari dengan liar selama 2 jam di bawah belayan angin dingin, ia membuka pikirannya dan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Setahun yang lalu, dia adalah seorang pemuda seperti pengemis yang baru saja meninggalkan istana Harimau Putih. 1 tahun kemudian, hari ini, dia adalah master jiwa tipe kontrol yang hanya perlu mendapatkan cincin jiwa untuk maju ke tingkat Grandmaster Jiwa. Selain itu, ia bahkan seorang insinyur jiwa kelas 2. Pada saat yang sama, dia hanya memiliki terlalu banyak informasi di dalam benaknya saat ini. Huo Yuhao mungkin tidak meningkatkan yang terbaik dari para siswa di Akademi Shrek tahun ini, tapi dia pasti yang paling berubah.
Itu baru tahun, tetapi sepertinya dia telah menumpahkan tubuh dan tulangnya yang fana. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Brother Skydream, seberapa jauh ke utara yang harus kita tuju? Di masa lalu, Skydream Ichewom sangat suka tidur. Dalam fraktur, itu tidak biasa untuk tidak berbicara dengan Huo Yuhao selama lebih dari sebulan. Hanya setelah kekuatan jiwa Huo Yuhao menerobos ke peringkat 20 barulah akhirnya terbangun dari mimpinya. Agak tak terduga, penatua yang sebelumnya muncul telah diam secara tidak normal. Mutiara abu-abu itu sangat sunyi, dan selain riak-riak yang dibuatnya terakhir kali, tidak berubah sedikitpun. Skydream Ichewom bahkan dengan jahat mengatakan bahwa untaian akal ilahinya pasti telah dihancurkan secara menyeluruh. Namun, Huo Yuhao tidak tahu bahwa, jika untaian perasaan ilahi benar-benar telah menghilang, mutiara abu-abu pasti tidak akan tetap berada di dalam laut spiritualnya. Suara malas Skydream Ichewom terdengar, teruslah ke utara, kamu pasti akan berada di jalur yang benar. Jalan ini cukup panjang. Bukankah kamu terus berlatih berlari dengan beban berat di punggungmu di akademi? Kali ini, Anda bahkan tidak perlu membawa beban berat. Berdasarkan kecepatan Anda saat ini, akan diperlukan setidaknya 10 hari untuk mencapai tujuan kami. Petik 2. 10 hari. Huo Yuhao bertanya, terperangah. Brother Skydream, kemana kita akan pergi? Mengapa kita harus melakukan perjalanan sejauh ini ke utara? Kecepatan saya saat ini sama sekali tidak lambat. Jika saya habis-habisan dan berlari ke depan selama sehari penuh, bahkan jika saya tidak berhasil melintasi 1000 mil, setidaknya saya akan mencapai 800 mil. Jika saya berlari selama 10 hari, itu 8000 mil. Petik 2. Ya, itu tentang seberapa jauh dari sini. Kami sedang menuju ke rumah lama saya, Dolos Continents North-North, Skydream Ichewom berkata dengan nada yang tampak sangat alami. Jangan lupa, itu tempat yang paling aku kenal. Bingung? Huo Yuhao bertanya, Brother Skydream, bukankah itu terlalu jauh? Saya masih harus berpartisipasi dalam tes kemajuan begitu saya kembali. Tidakkah sudah terlambat bagi saya untuk kembali pada waktunya? Apakah ini satu-satunya tempat yang Anda kenal yang memiliki binatang berjiwa spiritual type? Petik 2. Skydream Ichewom menjawab, rumah saya bukan satu-satunya tempat dengan jenis-jenis binatang roh. Great Stardew Forest pasti juga memilikinya. Masalahnya adalah, Anda tidak mendapatkan sesuatu yang sederhana seperti cincin jiwa. Hal terpenting yang perlu Anda lakukan adalah membangkitkan jiwa bela diri kedua Anda, dan untuk itu, Anda harus mendapatkan cincin jiwa kedua Anda dari Extreme North. Saya sudah merencanakan semuanya untuk Anda. Jika Anda memiliki energi untuk berbicara omong kosong, mengapa Anda tidak mempercepat sedikit saja? Semakin awal kita sampai di sana, semakin banyak waktu yang Anda miliki. Jika semuanya berjalan lancar, tidak masalah bagi kami untuk kembali ke Shrek Academy dalam sebulan. Petik 2. Huo Yuhao, yang awalnya berpikir bahwa ia memiliki cukup banyak waktu untuk mendapatkan cincin jiwanya, tiba-tiba merasakan perasaan mendesak yang mendesak. Takut membuang waktu lagi, dia buru-buru mempercepat. Saat dia menyesuaikan napasnya, dia terus mengambil langkah besar ke arah utara. Dia telah meminta makanan di kantin selama 2 hari sehari sebelumnya. Karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang makanan selama 2 hari ke depan. Fan Yu juga memberinya 100 koin jiwa emas yang, dikombinasikan dengan tabungan aslinya, cukup untuk perjalanannya. Setahun kultivasi pahit telah membentuk kepribadian Huo Yuhao yang pantang menyerah. Mampu berkultivasi di lingkungan yang sepi jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh guru jiwa manapun. Huo Yuhao menjadi tenang dan membuang pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya saat dia dengan sepenuh hati bergegas menuju utara. Setelah berlari antara 4 dan 6 jam, dia berhenti untuk beristirahat, karena dia menghabiskan hampir semua kekuatan jiwanya. Begitu dia memulihkan kekuatan jiwanya, dia mulai berlari lagi. Mempertimbangkan situasi yang dia alami, dia berlari tanpa hambatan pada kecepatannya. Mungkin bahkan seorang pakar 3 atau 4 cincin mungkin tidak dapat berlari sejauh yang dia miliki dalam 1 hari. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Huo Yuhao sudah bisa merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Namun, hawa yang sangat dingin tidak memperlambatnya sama sekali. Dia memasuki sebuah kota, membeli set pakaian tebal, dan mengisi kembali persediaannya. Namun yang paling penting, dia membeli peta. Dia saat ini berada di dalam kekaisaran jiwa surgawi. Selama dia terus menuju ke utara,
dia akan mencapai perbatasan utara Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pada saat itu, dia telah mencapai tujuannya. Shrek Academy terletak di perbatasan tenggara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo. Dengan demikian, perjalanan Huo Yuhao akan membawanya dari bagian paling selatan Kekaisaran Jiwa Surgawi ke bagian paling utara. Dari ini saja, kelelahan yang dia derita sepanjang perjalanannya bisa dibayangkan. Namun, Huo Yuhao tidak merasa lelah sedikitpun. Sebaliknya, ia memperlakukannya sebagai pengalaman untuk masa depan. Selain kota pertama yang dimasukinya, dia tidak memasuki kota lain sebelum mencapai perbatasan utara, dia beristirahat di hutan belantara. Dari sekian banyak barang yang dibelinya, salah satunya tenda kecil yang bisa dilipat yang terbuat dari kulit. Tenda itu sendiri tidak besar, panjangnya sekitar 2 meter dan lebar 1,2 meter. Namun, itu cukup baginya untuk beristirahat. Ini, ditambahkan ke kantong tidur hangat yang dibawanya, memberi Huo Yuhao istirahat yang baik. Selain itu, dia selalu menutupi dirinya dengan kantong tidurnya ketika dia memasuki keadaan meditasi, membuatnya sehingga dia bahkan tidak perlu berbaring atau tidur. Huo Yuhao telah tinggal di rumah adipati sepanjang hidupnya, sebelum memasuki Akademi Shrek. Karena itu, dia belum pernah mengalami musim dingin yang keras sebelumnya. Namun, 1 tahun kultivasi pahit yang dia alami telah menyebabkan dia mendapatkan fisik yang sangat kuat. Setelah beradaptasi selama beberapa hari, ia jauh lebih nyaman dalam cuaca dingin. Demi menghemat uang, ia memilih untuk tidak membeli jubah bulu, dia hanya membeli baju katun tebal. Setelah berlari dengan kecepatan tertinggi selama 8 hari, Huo Yuhao akhirnya mendekati perbatasan utara Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah mencapai titik ini, lokasinya di peta hanya menjadi sepetak warna putih. Menghentikan langkahnya, Huo Yuhao berhenti untuk mengambil nafas kecil. Kabut putih yang keluar dari hidungnya langsung berubah menjadi serpihan es yang menyebar ke udara. Huo Yuhao menarik tudungnya di atas kepalanya untuk memblokir angin dingin dari menggali ke wajahnya. Namun, udara beku masih berhasil menembus tubuhnya seperti belati kecil melalui lubang-lubang kecil di pakaiannya. Air akan langsung membeku menjadi es di tempat dia berada sekarang. Seolah ingin membuktikan hal ini, lapisan es sudah menutupi alis Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa agak tertekan saat dia dengan hati-hati melihat petanya. Berdasarkan posisinya saat ini di peta, dia akan mencapai kekosongan kosong jika dia terus menuju ke utara. Ada peringatan kecil di atas kekosongan itu. The Extreme North, sebuah area yang dilarang untuk manusia. Jiwa binatang berkeliaran bebas di sini. Bahaya, bahaya, bahaya. Petik 2. 3 bahaya ditulis dengan warna merah. Brother Skydream, berhentilah tidur. Kita mungkin telah mencapai tujuan kita, jadi aku membutuhkanmu untuk memimpin dari sekarang. Huo Yuhao di dalam hati memanggil Skydream Ichewom. Memimpin. Pimpin jalan apa? Suara nyaring Skydream Ichewom terdengar. Setelah sadar, satu-satunya binatang berjuta tahun di benua Douluo menatap kosong untuk sesaat, lalu berkata, aku tidak mengenali tempat ini. Apa? Huo Yuhao heran. Brother Skydream, tolong jangan bercanda di sini. Saya mengikuti instruksi Anda dan berlari ke utara selama 8 hari penuh untuk sampai di sini. Jika Anda tidak mengenali tempat ini, apa yang harus kami lakukan? Petik 2. Dengan suara yang sangat polos, Skydream Ichewom menjawab, aku benar-benar tidak mengenali tempat ini. Saya dulu tinggal di bagian timur laut benua, yang masih sangat jauh dari sini. Kemudian, saya melayang ke arah selatan, sebelum akhirnya mencapai hutan bintang besar Do. Ini harusnya merupakan wilayah utara tengah dari benua, yang pada awalnya merupakan wilayah barat laut dari benua Douluo. Bagaimana saya bisa tahu jalan di sekitar sini? Petik 2. Dengan cemas, Huo Yuhao bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Brother Skydream, Anda. Petik 2. Skydream Ichewom mengeluarkan tawa yang licik. Aku membuatmu sedikit khawatir. Baik, aku tidak akan bercanda lagi denganmu. Meskipun saya tidak tahu arah yang harus kita tuju, Anda sudah lupa betapa kuatnya kekuatan spiritual saya. Saya bahkan tidak perlu khawatir tentang arah yang harus kita tuju. Selama kita mengikuti kekuatan spiritual saya, kita akan dapat menemukan apa yang kita butuhkan. Bukankah itu cukup? Benar, lepaskan sekarang. Petik 2. Huo Yuhao langsung terpana. Kau ingin aku melepas pakaianku? Brother Skydream, ini adalah dunia es dan salju.
Anda akan membuat saya membekukan saya sampai mati. Petik 2. Skydream Ichewom meludah dengan kasar, cepat lakukan, kalau tidak Anda akan benar-benar mati kedinginan jika tidak. Dan mengapa Anda menyebut ini dunia es dan salju? Di masa lalu, saya akan berkeringat karena suhu tinggi. Ini masih sangat jauh dari daerah yang benar-benar dingin. Di sisi lain, benda yang kami cari terletak di pusat ekstrim North. Anda bahkan tidak bisa membayangkan betapa dinginnya di sana. Cepat, buka pakaian Anda sehingga saya bisa membantu Anda sedikit. Jika tidak, Anda akan selesai dalam waktu kurang dari 2 hari setelah kami terus melangkah maju. Petik 2. Pada titik ini, Huo Yuhao hanya bisa memilih untuk percaya pada Skydream Ichewom. Dia tidak punya pilihan lain. Tak berdaya, ia melepaskan kemeja katun tebal dari tubuhnya. Begitu dia melakukannya, dinginnya angin utara yang menggigit menembus seluruh tubuhnya. Perasaan ini mirip dengannya tiba-tiba memakan 10 es loli sekaligus. Di tengah dunia es dan salju ini, bahkan mungkin untuk melihat uap naik dari tubuh Huo Yuhao. Mengepalkan giginya, Huo Yuhao melepas sisa pakaiannya secepat mungkin, memperlihatkan ototnya yang kokoh. Dia tidak bisa membantu tetapi bergoyang karena suhu ekstrim di sini. Perasaan ini pasti sangat santai, sehingga dia bahkan tidak bisa bersantai. Lepaskan pakaian dalammu juga. Mengapa Anda meninggalkannya? Jika Anda tidak ingin membiarkan saya membantu Anda sedikitpun, jangan salahkan saya ketika adik Anda mati membeku. Skydream Ichewom mengeluarkan tawa jahat. Huo Yuhao dengan marah menjawab, lakukan dengan cepat, kalau tidak akan mati kedinginan sekarang. Suaranya saat ini bergetar. Mengabaikan Skydream Ichewom, dia dengan cepat melepas celana dalamnya. Saat angin dingin yang menggigit menubruk tubuhnya, tubuh Huo Yuhao berubah merah padam, membuatnya menyerupai udang rebus. Namun, Skydream Ichewom tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Huo Yuhao berulang kali memanggilnya, itu tidak menanggapi sama sekali. Merasa bahwa ia akan mati kedinginan, Huo Yuhao segera bersiap untuk melompat ke pakaiannya. Namun, sekelilingnya tiba-tiba berubah sebagai lapisan cahaya emas pucat perlahan menyebar dari kepalanya. Saat cahaya emas menyebar, itu mengeluarkan dingin dari tubuhnya. Segera, perasaan hangat mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mengerang karena senang. Dia bahkan hampir mulai menangis. Perasaan ini terlalu merangsang. Setelah itu, benjolan lembut cahaya putih tiba-tiba keluar dari dadanya. Yang mengejutkan Huo Yuhao, dia menemukan bahwa benjolan cahaya tampaknya lebih seperti benjolan daging yang tumbuh dari dadanya. Cahaya mulai berkembang dengan cepat di udara, sampai menjadi sebesar Huo Yuhao. Setelah itu, perlahan-lahan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat cahaya putih perlahan menempelkan dirinya ke tubuh Huo Yuhao, dia merasa seolah-olah lapisan film telah diterapkan pada kulitnya. Cahaya putih secara bertahap menghilang bersama dengan perasaan hangat. Namun, hawa dingin yang dia rasakan tidak kembali meskipun hilangnya perasaan hangat. Saat angin dingin yang menggigit berputar di sekelilingnya, sepertinya meluncur melewatinya. Meskipun dia masih merasakan dampak angin yang mengenai tubuhnya, itu tidak terasa dingin sedikitpun. Kakak Skydream, ini, Huo Yuhao memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Segala sesuatu yang baru saja terjadi pasti melebihi jangkauan pemahamannya. Suara malas Skydream Ichewom terdengar, ini kulitku yang terpotong dari tubuh asliku yang kau lihat sebelumnya. Sebelumnya, bukankah itu menempel di dada Anda? Saya telah membuatnya menutupi seluruh tubuh Anda sekarang. Karena saya tumbuh di tempat seperti itu, bagaimana saya bisa takut pada dingin? Kulit yang saya lepaskan sangat bagus dalam ventilasi, dan dapat menahan unsur-unsurnya. Selain itu, ia juga bisa menyembunyikan aura Anda. Jika tidak, dengan terburu-buru memasuki ekstrim North dengan sedikit kekuatan Anda hanya akan mencari kematian. Nah, cepat pakai baju. Apakah Anda berpikir bahwa Anda terlihat baik telanjang? Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Dalam hati ia berpikir dalam hati, kaulah yang membuatku telanjang. Namun, dia harus mengakui bahwa Skydream Ichewom sedang mempertimbangkan. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, dia tidak merasa dingin sama sekali. Selain itu, lapisan kulit yang melekat dari Skydream Ichewom sama sekali tidak terasa. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lebih percaya diri memasuki ekstrim North dengan bantuan kemampuan mistis ini. Pada saat ini, Skydream Ichewom tiba-tiba berbicara dengan nada yang sangat serius,
Yu Hao, kamu harus mendengarkan perintahku setiap saat mulai sekarang. Anda tidak dapat membuat kesalahan yang ceroboh. Jika Anda tidak mendengarkan saya, Anda tidak hanya harus tinggal di Extreme North selamanya, Anda akan menyebabkan saya mendapat masalah juga. Petik 2. Oke. Huo Yu Hao mengangguk. Dia secara alami akan mendengarkan instruksi Sky Dream Ichewom. Jika tidak, dia akan meraba-raba dalam gelap. Terus menuju ke utara. Kami akan berbicara setelah Anda mencapai area pusat Extreme North. Apakah Anda yakin membawa cukup makanan? Saya rasa kita harus tinggal di sini selama lebih dari 10 hari, karena tempat ini tidak memiliki air atau makanan untuk Anda makan atau minum. Petik 2. Huo Yu Hao menepuk jembatan 24 Moonlit di pinggangnya dan menjawab, tidak masalah, aku semua siap. Setelah mengatakan itu, dia melengkapi beberapa alat jiwa yang sebelumnya dia buat. Karena hawa dingin telah hilang, dia mampu menjaga dirinya dalam kondisi puncak. Huo Yu Hao berangkat sekali lagi, menuju ke utara. Meskipun angin dingin yang menggigit tidak lagi menjadi ancaman baginya, embun beku yang secara bertahap menumpuk di tubuhnya masih berhasil memperlambatnya. Ketika dia terus melakukan perjalanan ke utara, keuntungan yang diberikan deteksi spiritualnya menjadi semakin jelas. Setiap kali dia menemukan daerah yang tidak dikenalnya, dia bisa menggunakan deteksi spiritualnya untuk melanjutkan perjalanan dan menghindari kemungkinan bahaya. Saat Huo Yu Hao bepergian, Sky Dream Ichewom tetap terjaga, yang merupakan hal yang sangat langka baginya untuk dilakukan. Alasan dia tetap terjaga adalah agar dia bisa memastikan untuk memberitahu Huo Yu Hao kapan harus mengubah arah. Ketika ia terus melakukan perjalanan ke utara, Huo Yu Hao dapat dengan samar merasakan bahwa Sky Dream Ichewom telah melepaskan beberapa kekuatan spiritualnya di depannya. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual Sky Dream Ichewom yang menakutkan, dia seperti sebutir beras yang terapung di lautan. Namun, meskipun bisa merasakannya, dia tidak tahu apa yang dicari Sky Dream Ichewom. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Pada saat ini, Huo Yu Hao sudah sepenuhnya memasuki Extreme North yang terpencil dan tidak berpenghuni. Dia telah bertemu beberapa binatang buas, tetapi karena bimbingan Sky Dream Ichewom, dia belum bertemu dengan keberadaan yang sebenarnya merupakan ancaman baginya. Saat ia melanjutkan perjalanan, salju menjadi semakin tebal. Setelah lebih tinggi dari lututnya, Huo Yu Hao tidak punya pilihan selain menebang pohon dan membuat 2 papan kayu, yang ia ikat di bawah kakinya. Meskipun mereka tidak banyak, mereka mampu mengurangi tekanan pada kakinya. Dan, setiap kali dia mencapai lereng, dia bisa menggunakannya untuk meluncur ke bawah. Pada akhirnya, dia menemukan metode yang cukup baik untuk bepergian melintasi salju. 2 hari kemudian, meskipun dia sedikit melambat, dia sudah 400 mil ke Extreme North. Frekuensi di mana Sky Dream Ichewom memberitahunya untuk mengubah arah juga menjadi jauh lebih tinggi. Tiba-tiba, suara Sky Dream Ichewom terdengar ketika dia dengan cemas berkata, cepat berbaring di tanah dan mengubur dirimu di bawah salju. Jangan bergerak sedikit pun setelah Anda melakukannya. Anda tidak bisa bergerak apapun, bahkan jika sesuatu menyentuh Anda. Petik 2. Huo Yu Hao terkejut ketika mendengar ini. Setelah itu, dia berbaring secepat mungkin, menutupi dirinya dengan salju di sekitarnya, dan menahan napas. Bahkan 10 napas waktu telah berlalu sebelum tubuh Huo Yu Hao mulai bergetar tak terkendali. Meskipun dia telah mengubur dirinya di bawah salju, dia masih sadar akan sekelilingnya. Dengan mengandalkan deteksi spiritualnya, dia masih bisa merasakan dunia luar sampai batas tertentu. Dia gemetaran karena tiba-tiba dia merasakan aura yang sangat menakutkan di luar. Namun, seketika aura ini muncul, jejak kekuatan spiritual yang dia tinggalkan di luar langsung hancur. Dia bahkan tidak bisa tahu seperti apa tampang pendatang baru itu. Dari apa yang bisa dikatakan Huo Yu Hao, pendatang baru itu luar biasa besar, dan teror yang ditimbulkan oleh auranya telah mencapai puncak. Bahkan, sepertinya itu bisa menghapusnya dari muka bumi hanya dengan napas. Segera setelah merasakan ini, dia merasakan tekanan berat membebani punggungnya dan dengan kejam mendorongnya lebih dalam lagi ke tanah. Awalnya, dia menahan napas. Namun, seketika tekanan berat ini muncul, oksigen yang dipegangnya langsung menghilang. Setelah itu, seluruh tubuhnya tenggelam begitu dalam ke salju sehingga ia mencapai tanah di bawahnya. Huo Yu Hao merasakan cangkang keras menutupi tubuhnya begitu tekanan berat muncul. Meskipun dia telah dipaksa ke tanah, dia hanya didorong masuk. Selain tekanan mencekik yang dia rasakan, dia tidak menderita luka-luka.
Kalau bukan karena perintah Skydream Ichewom sebelumnya, Huo Yuhao pasti akan membuat suara. Karena tekanan dan perintah yang dia terima, dia bahkan tidak berani bergerak saat ini. Sebagai gantinya, dia dengan kuat menahan rasa sakit yang datang bersamaan dengan tercekik. Tekanan besar yang membebani dirinya tiba-tiba menghilang, sementara aura mengerikan yang dia rasakan mulai bergerak semakin jauh darinya. Saat dia terus tersedak, Huo Yuhao merasakan dadanya terbakar. Namun, dia tidak bisa bergerak sebelum Skydream Ichewom memberitahunya bahwa itu baik-baik saja. Dia hanya bisa bertahan. Jika tidak, ada kemungkinan besar dia akan menghadapi musibah yang dapat membunuhnya semudah bernafas. Setelah sekitar 10 detik berlalu, aura yang menakutkan menghilang sepenuhnya. Setelah itu, Skydream Ichewom mengindikasikan bahwa dia bisa bangkit kembali. Setelah berdiri dengan susah payah, Huo Yuhao segera terengah-engah. Meskipun dia tidak takut pada dingin, menghirup udara dingin masih menyebabkan dia secara naluriah menggigil. Dia buru-buru menurunkan berapa banyak udara yang dia ambil dengan setiap napas, tetapi dadanya terus bergerak naik dan turun dengan keras. Meskipun dia belum melihat apa yang sebenarnya telah menghancurkannya, dia yakin bahwa dia baru saja melarikan diri dari gerbang neraka. Cangkang luar yang dia rasakan tiba-tiba mengeras adalah kulit Skydream Ichewom. Jika bukan karena itu, dia akan terjepit menjadi daging. Dia terus menghirup dan menghembuskan napas selama beberapa saat sebelum berhasil pulih sedikit, meskipun dengan kesulitan. Saat dia berdiri kembali, keheranan tanpa sadar muncul di wajahnya. Hal pertama yang dia perhatikan adalah jejak kaki yang sangat besar di sekitarnya, dan dia berada di tengah-tengah salah satu jejak kaki ini. Setiap jejak memiliki panjang sekitar 5 meter dan lebar 2 meter. Sebaliknya, jejak Huo Yuhao di tanah bahkan bukan sepertiga dari jejak tunggal. Dia bisa melihat jejak kaki besar menuju ke kejauhan. Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, Huo Yuhao masih anak-anak. Setelah menghadapi situasi seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak takut? Brother Skydream, apa itu, hal barusan? Bagaimana jejak kakinya bisa sebesar ini? Petik 2. Suara Skydream Ichewom agak gugup, kami hampir memberikan lokasi kami. Orang itu juga tipe spiritual, jadi dia sebenarnya bisa memblokir deteksi spiritualku. Untungnya, kekuatan spiritual saya jauh melebihi kualitasnya. Karena ini, saya bisa memperhatikannya ketika dia masih agak jauh dari kami. Anda benar-benar beruntung, nak. Anda benar-benar dapat bertemu dengan Raja Es Setan Titan, salah satu dari 3 kaisar ekstrim utara. Untungnya, kami bisa bersembunyi dari kawan itu. Jika tidak, hanya satu hal yang menunggu kami, kematian. Bahkan jika itu aku ketika aku dalam kondisi puncakku aku akan mati, apalagi kamu. Petik 2. Raja Iblis Es Titan. Spesies apa itu? Apakah itu juga binatang buas? Setelah kegelisahan dan jantung berdebar di dalam hatinya mereda, keingintahuan seorang pemuda dengan cepat memenangkan hati Huo Yuhao. Skydream Ichewom menjawab, 3 kaisar ekstrim utara setara dengan raja-raja di hutan Great Stardow. Mereka adalah penguasa ekstrim North, serta ahli yang benar-benar sempurna di sini. Mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi di lingkungan yang dingin seperti ini. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kawan-kawan dari Great Stardow Forest kemungkinan besar tidak akan bisa mengalahkan binatang buas di ekstrim North saya, bahkan jika mereka semua bekerja bersama. Hanya, ekstrim North memiliki area dan jangkauan yang terlalu besar. Ini, dikombinasikan dengan beberapa binatang buas yang hadir, membuat mereka jauh lebih sulit untuk berkumpul. Petik 2. Ekstrim North memiliki sejumlah besar binatang buas 100 tahun, begitu banyak pada kenyataannya, jumlahnya melebihi jumlah di dalam Great Stardow Forest. Bagaimanapun, lingkungan di sini sangat keras, dan sangat sedikit manusia yang berani mengganggu. Selain itu, 3 kaisar semuanya memiliki karakteristik yang sama, budidaya mereka semua melebihi 100.000 tahun. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Dia bukan lagi anak yang tidak tahu apa-apa ketika dia bertemu Skydream Ichewom. Setelah belajar di Akademi Shrek selama lebih dari 1 tahun, pengetahuannya tentang guru jiwa dan hewan buas telah meningkat secara drastis. Brother Skydream, jika saya tidak salah, para Beast Soul tidak memiliki cara untuk tumbuh setelah mereka berkultivasi selama 100.000 tahun. Begitu mereka mencapai titik itu, kekuatan hidup mereka akan mulai memburuk. Situasi Anda sangat unik, bahkan Direktur Du Akademi kami belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Namun,
Tidak semua 100.000 tahun makhluk jiwa sanggup untuk terus-menerus memakan harta surgawi terbaik seperti Anda. Bagaimana 3 kaisar melakukannya? Apakah Anda salah satu dari mereka? Petik 2. Hai, mereka tentu saja tidak termasuk orang-orang seperti saya. Jika aku benar-benar salah satu dari 3 kaisar di tempat ini, mengapa aku harus pergi sejauh itu untuk melarikan diri? Pada saat itu, saya terpaksa melarikan diri karena salah satu dari 3 kaisar. Tanah di bawah langit sangat luas, dan dipenuhi dengan hal-hal luar biasa. Aku bukan satu-satunya binatang jiwa yang mengalami pertemuan yang beruntung. Apakah tidak mungkin bagi orang lain untuk memiliki pertemuan yang beruntung juga? Memang, 3 kaisar berbeda dari saya. Kami Ichewoms hanya dapat dianggap sebagai binatang dengan peringkat lebih rendah di ekstrim North. Sebagian besar waktu kita hanya dianggap makanan. Di sisi lain, 3 kaisar ekstrim-ekstrim semuanya memiliki asal-usul yang mulia, darah Dewa Es mengalir melalui tubuh mereka. Pada awalnya, mereka termasuk ras terkuat di tempat beku ini. Dengan demikian, kemampuan mereka untuk mengumpulkan harta surgawi jelas tidak lemah. Dikombinasikan dengan rahasia yang mereka tahu, jelas bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki terobosan kultivasi. Petik 2. Tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, sangat sulit untuk menembus penghalang 100.000 tahun dengan hanya mengandalkan kultivasi. Dalam jutaan tahun saya hidup, jumlah makhluk jiwa yang saya lihat berhasil tidak melebihi 10. Dan dari 10 itu, hanya 3 yang masih hidup. Yang lain semua meninggal ketika mencoba membuat terobosan ke dunia kultivasi yang lebih tinggi. Rintangan yang harus dilalui oleh binatang buas setiap 100.000 tahun adalah tugas yang sangat sulit. Petik 2. Orang yang lewat tadi adalah keturunan dari klan Titan Giant, yang konon dikunjungi oleh Dewa Es kuno. Dia milik klan Ice Devil Titan. Jika Anda ingin berbicara tentang ras saja, mereka tidak diragukan lagi ras terkuat di tempat beku ini. Saat ini mereka hanya memiliki beberapa ratus klan tersisa. Namun, meskipun demikian, ketika mereka berkumpul bersama, mereka menjadi keberadaan yang tak tertandingi. Setan es Titan setinggi lebih dari 10 meter saat lahir, sedangkan setan es Titan dewasa tingginya lebih dari 50 meter. Ice Titan Devil King yang baru saja lewat tingginya lebih dari 100 meter, dan dia pasti makhluk hidup terbesar di benua Douluo. Lebih jauh lagi, kita tidak berbicara tentang hal yang baik. Bahkan di dalam lautan, binatang buas yang bisa dibandingkan dengan ukurannya saja jarang terjadi seperti bulu phoenix dan tanduk kilin. Petik 2. Huo Yuhao terperangah. Tingginya 100 meter. Itu terlalu menakutkan. Bukankah itu eksistensi yang tak tertandingi? Petik 2. Tak tertandingi. Skydream Ichewom mendengus jijik. Jelas bukan itu masalahnya. Belum lagi seluruh benua, bahkan tidak ada bandingannya di ekstrim North. Itu peringkat terakhir di antara 3 kaisar. Tentu saja, peluang manusia untuk mengalahkannya di sini dalam satu pertarungan pada dasarnya adalah 0. Petik 2. Terkejut, Huo Yuhao berkata, ini hanya peringkat ketiga dengan tubuh yang mengerikan. Kemudian 2 kaisar lainnya. Petik 2. Skydream Ichewom menjawab, memiliki tubuh yang lebih besar tidak selalu lebih baik. Sebaliknya, ada saat-saat di mana lebih menguntungkan memiliki tubuh yang lebih kecil. 2 kaisar lainnya hampir tidak sebesar pria itu, tapi mereka berdua lebih kuat darinya. Menurut yang aku tahu, Raja Iblis Es Titan ini seharusnya hanya berhasil menembus kemacetan 200.000 tahun dengan sedikit kesulitan. Saya rasa itu tidak akan bisa menembus ke tingkat 300.000 tahun. Salah satu dari 2 rekan lainnya telah melewati kemacetan 300.000 tahun, sementara yang lain telah melewati kemacetan 500.000 tahun yang bahkan lebih menakutkan. Selain diriku, saat ini adalah makhluk jiwa tertua di benua Douluo. Jika Anda menentukan binatang jiwa terkuat di benua itu. Bab 40, Skydream, Ice Emperor. Mendengar kata-kata Skydream Ichewom, Huo Yuhao tidak bisa menahan menelan air liur. Brother Skydream, hentikan. Jika Anda terus berbicara tentang 3 kaisar, Anda akan menghancurkan sedikit kepercayaan diri yang akhirnya saya bangun. 3 kaisar ekstrim utara masih terlalu jauh dariku. Mari kita menjadi lebih realistis sekarang. Kapan saya bisa mendapatkan cincin jiwa kedua saya? Juga, saya harus membangkitkan jiwa bela diri kedua saya. Petik 2. Mereka terlalu jauh darimu. Tidak, mereka sama sekali tidak. Skydream Ichewom berkata dengan misterius, Yuhao. Pernahkah Anda mendengar ungkapan,
hadiah hasil panen Anda hanya sebesar nyali Anda. Target kami kali ini adalah kaisar peringkat kedua. Petik 2. Apa? Huo Yuhao praktis disambar petir. Ketika ujung mulutnya berkedut, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Brother Skydream, tidakkah Anda pikir kami sudah melakukan perjalanan terlalu jauh hanya untuk kami berikan makanan gratis? The Skydream Ichewom meludah dengan sedih, apa maksudmu, makanan gratis? Kau tidak berguna, lihat saja betapa pengecutnya dirimu. Bukankah mereka hanya 3 kaisar ekstrim utara? Apa yang harus ditakuti? Petik 2. Huo Yuhao memiliki ekspresi marah di wajahnya saat dia berkata, tidak ada yang perlu ditakuti. Jika tidak ada yang perlu ditakutkan, mengapa Anda melarikan diri? Petik 2. Aku, Skydream Ichewom sangat marah, sekarang berbeda. Saya bukan lagi orang yang dulu. Karena aku berani membawamu ke sini, secara alami aku punya cara untuk berurusan dengan pria itu. Apa gunanya bagiku jika aku membuatmu terbunuh? Mungkinkah saya terus hidup kalau begitu? Dengan tubuhmu yang lemah, bagaimana kamu akan membalas dendam untukku dan biarkan aku berdiri dengan daguku terangkat tinggi jika kita tidak mengambil tindakan nekat? Petik 2. Setelah merasa heran untuk sesaat, Huo Yuhao menjadi tenang. Merasa agak tidak berdaya, dia berkata, baik. Bagaimanapun, saya percaya Anda dengan hidup saya. Bahkan jika Anda menjual saya hanya bisa menghitung uang yang akan Anda dapatkan. Ayo pergi. Semakin awal saya mati, semakin awal saya akan bereinkarnasi. Kemana kita pergi? Terus menuju ke utara. Pria itu hanya tinggal di daerah inti di ekstrim north. Mulai sekarang, Anda harus memperlambat. Anda akan memasuki batas wilayah inti ekstrim north, dan di sini sangat dingin. Namun, itu menampung binatang jiwa terkuat di ekstrim north, seperti orang itu sebelumnya. Bahkan deteksi spiritual saya tertipu olehnya. Selain itu, ada beberapa binatang jiwa yang sangat cepat, jadi kita harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, kita pasti kacau jika kita bertemu satu. Petik 2. Yup, Huo Yuhao bisa dianggap telah memahami Skydream Ichewom. Itu pasti memiliki sejumlah kepastian dalam apa yang dilakukannya, tetapi itu tidak 100% pasti, masih ada kemungkinan gagal. Namun, menurut pengetahuannya tentang Skydream Ichewom, sesuatu yang bisa membuatnya mempertaruhkan hidupnya pasti akan menghasilkan hasil yang bagus jika ingin berhasil. Sangat mungkin bahwa itu akan mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Demi menyembunyikan diri lebih banyak lagi, Huo Yuhao melepaskan papan kayu dari kakinya. Setelah itu, dia perlahan-lahan berjalan susah payah menembus salju setinggi setengah meter. Saat ini, dia benar-benar yakin kalau itu bukan karena kulitnya yang berceceran Skydream Ichewom, dia akan berubah menjadi patung es setelah hanya 10 menit di tempat seperti ini. Di tempat yang gila seperti ini, bahkan kepingan salju terasa berat. Ketika angin yang menggigit menggerakkan salju di tanah, lapisan es yang terbentuk bahkan dapat menahan keterampilan jiwa omnidirectional. Ketika angin semakin kencang, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain merangkak di tanah. Dia tidak takut kedinginan sekarang, tapi itu tidak berarti dia tidak takut pada angin. Karena suhu yang terlalu rendah di sini, ia kadang-kadang merasakan cahaya di cakrawala agak berputar. Namun, tempat ini memiliki cahaya warna-warni yang indah yang tidak dimiliki tempat lain. Setelah terus maju selama 2 hari lagi, Huo Yuhao mulai merasa agak lelah. Itu bukan karena kurangnya energi fisik, tetapi kurangnya makanan dan minuman. Meskipun dia tidak takut pada dingin, dia tidak bisa hidup tanpa makanan. Tidak peduli apa jatah yang dia ambil dari 24 Moonlit Bridge, itu akan segera membeku menjadi es loli saat itu keluar. Bahkan mengunyah adalah kegiatan yang berat sekarang, tetapi dia hanya bisa menggunakan giginya untuk menghancurkan makanannya. Skydream Ichewom tidak mau membiarkannya mendirikan tenda karena takut menarik perhatian binatang buas lainnya. Bahkan tidak perlu berbicara tentang air minum. Dia tidak mungkin minum air yang dibawanya sama sekali. Begitu dia mengeluarkannya, itu membeku. Dia tidak punya cara untuk menuangkannya dari labu airnya. Dengan demikian, dia hanya bisa memakan salju di tanah yang telah menumpuk di atas Tuhan yang tahu berapa tahun. Setiap kali dia menelan seteguk salju, rasa dingin darinya langsung masuk ke hatinya. Organ internalnya tidak memiliki pertahanan, dan saat dia menelan seteguk salju, tubuhnya menggigil untuk waktu yang lama sebelum dia dapat pulih. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengurangi konsumsi makanan dan minumannya. Namun,
Berjalan dengan susah payah melewati salju menghabiskan banyak sekali kekuatan fisik. Ketika ini dikombinasikan dengan kekurangan gizi, dia secara bertahap tidak dapat menahannya lagi. Saat dia duduk di tanah bersalju ini, tidak ada apa-apa selain tumpukan salju tebal di sekelilingnya. Terengah-engah, Huo Yuhao berkata, "Brother Skydream, aku tidak bisa terus seperti ini. Saya sudah berada pada titik di mana saya pikir saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan jika kita bertemu dengan makhluk buas yang kamu cari, bagaimana aku akan memiliki energi untuk membunuhnya dan bergabung dengan cincin jiwanya? Bahkan jika saya berhasil, saya mungkin bahkan tidak punya energi untuk kembali. Saya pikir saya tidak bisa menahannya lagi." Petik 2. Dengan itu, dia menurunkan kepalanya dan memasukkannya ke baju katunnya. Dia menggigit ransum yang disimpannya di bajunya. Dia pada awalnya berencana untuk menggunakan kehangatan tubuhnya untuk melunakkan jatahnya sedikit, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena kulit sewok Skydream Ichewom. Jatahnya tetap keras seperti biasanya, jadi dia hanya bisa menggigit sedikit dengan banyak kesulitan. Setelah menunggu sedikit melunak di mulutnya, dia perlahan mengunyahnya dan menelannya. "Baiklah, baiklah. Anda tidak perlu terus merengek lagi. Kita seharusnya ada di sana. Selanjutnya, kita harus menunggu kesempatan untuk datang." Skydream Ichewom melanjutkan, "Beristirahat sebentar. Setelah itu, dengarkan instruksi saya." Petik 2. Setelah mendengar bahwa dia tidak perlu melanjutkan berjalan lebih jauh, Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia telah sepenuhnya memasuki wilayah inti dari ekstrim North. Tidak hanya itu sangat dingin di sini, ia bahkan telah bertemu beberapa binatang buas dari waktu ke waktu. Dengan jumlah kekuatan yang dimiliki binatang-binatang buas itu, hanya dengan memandang mereka dari kejauhan sudah cukup untuk membuat Huo Yuhao merasakan hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis Es Titan yang dia temui sebelumnya, mereka masih ada di atas peringkat 10.000 tahun. Di tempat yang ditinggalkan Tuhan seperti ini, dia bahkan tidak bisa menemukan 1.000 jiwa binatang buas. Setelah beristirahat sekitar 15 menit, lokasi asli Huo Yuhao terkubur di salju. Baru kemudian dia berdiri. Suara Skydream Ichewom terdengar dalam benaknya dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Yuhao, aku ingin kamu membuat perkiraan cepat. Jika Anda tidak memiliki perlindungan kulit saya yang ternaungi, berapa lama Anda bisa bertahan dalam kondisi seperti ini?" Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Memikirkannya sejenak, dia berkata, "Jika aku menggunakan semua kekuatan jiwaku, aku seharusnya bisa bertahan selama 5 menit. Tapi saya pasti tidak bisa bertahan lebih dari 10 menit." Petik 2. Skydream Ichewom berkata, "Aku akan pergi membawa orang itu, jadi aku harus melepaskan aura saya. Setelah itu, kulit saya yang terpancang akan memainkan peran menentukan yang akan menentukan apakah akan bersedia menjadi cincin jiwa Anda atau tidak. Karena itu, Anda harus tetap dalam keadaan tidak bergerak selama beberapa waktu setelah saya membawanya. Selama periode waktu ini, saya tidak hanya harus menjebaknya, saya harus bernegosiasi dengannya. Tugas Anda adalah tetap diam, jika tidak semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia." Petik 2. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, Huo Yuhao berkata, "Bos, mengapa Anda tidak memberitahu saya ini sebelumnya? Jika Anda punya, saya akan membawa beberapa pakaian tahan dingin." Petik 2. Skydream Ichewom mendengus dingin, "Apakah Anda pikir pakaian bisa menghalangi suhu rendah di sini? Anda sudah melebih-lebihkan diri dengan mengatakan bahwa Anda bisa bertahan di sini selama 5 menit. Selanjutnya, Anda harus membuat tempat tinggal sementara di bawah salju. Saya akan meninggalkan beberapa kulit saya yang terpotong di sini dan menyedot kekuatan jiwa di dalamnya. Anda harus menyalakannya dengan korek api dan menarik panas darinya. Setelah itu, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh melakukan apa-apa jika saya tidak memberi sinyal. Kali ini, kita akan berhasil atau menghancurkannya. Anda dapat menggunakan deteksi spiritual Anda untuk mengamati segala sesuatu di luar, tetapi Anda tidak boleh melakukan gerakan terburu-buru." Memahami. Huo Yuhao mengangguk dengan tergesa-gesa. Membangun rumah yang terbuat dari es di bawah salju bukanlah tugas yang mudah. Es di bawah tanah sekeras baja, dan bahkan setelah menuangkan kekuatan jiwanya ke belati macan putih, Huo Yuhao butuh sehari penuh untuk hampir tidak mengukir rumah es kecil yang bisa berisi tubuhnya yang melengkung. Setelah melakukan ini, dia lelah sampai pada titik di mana bahkan bernafas pun berat. "Sekarang, aku akan mulai. Yuhao,
Kamu harus melakukan 3 hal agar kami berhasil kali ini. Pertama, Anda harus menahan dingin yang membeku untuk waktu yang singkat. Kedua, keberuntungan, kita harus melihat apakah aku memiliki keberuntungan untuk mengalahkan binatang buas yang aku panggil. Terakhir, kami harus mengandalkan kemauan Anda. Anda adalah orang yang saya pilih, jadi kami berdua kacau jika Anda tidak berhasil. Jika Anda berhasil, di sisi lain, saya berani mengatakan bahwa Anda akan segera menjadi jenius nomor 1 di seluruh benua Douluo. Sekarang, mari berikan semua milik kita. Petik 2. Pada saat itu, suara Skydream Ichewon berubah agak hiruk-pikuk. Apa yang bisa dikatakan Huo Yuhao sekarang? Setelah sampai di sini, dia hanya bisa mengikuti Skydream Ichewon sampai akhir, tidak ada jalan lain yang bisa dia ambil. Tidak ada manfaatnya berbicara lebih banyak, jadi dia mengangguk dengan paksa, menunjukkan bahwa dia akan sepenuhnya mendukung Skydream Ichewon. Gelombang kekuatan jiwa yang perlahan mulai muncul dalam benaknya, dan Huo Yuhao merasakan gelombang pusing mengalahkannya. Dengan mengandalkan dinding-dinding rumah es, ia mampu mencegah dirinya runtuh. Satu-satunya cincin jiwanya telah melayang ke udara tanpa suara, dan cincin jiwa putih murni melepaskan kilau yang cemerlang. Perlahan-lahan bergerak berirama ke udara, melayang di sekitar tubuhnya saat melakukannya. Lampu emas pucat di mata Huo Yuhao mulai berubah secara bertahap, dan dia sangat sadar bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat ini, dia merasakan kesadarannya menyebar keluar dengan cepat, meluas ke kejauhan. Rasanya seperti dia memandang bumi dari langit di atas, dan itu perasaan yang sama sekali berbeda dari ketika dia biasanya menggunakan deteksi spiritualnya. Luasnya deteksi spiritual ini melebihi lebih dari 10.000 km persegi wilayah inti di ekstrim North. Namun, sinar cahaya tiba-tiba menjadi gelap, seperti siang hari yang beralih ke malam hari. Tekanan tak terlihat langsung menyebar keluar dari tubuh Huo Yuhao bersama dengan kekuatan spiritual yang sangat menakutkan yang datang darinya. Yang mengherankannya, dia menemukan bahwa dia benar-benar merasakan kesenangan yang serupa dengan seorang penguasa yang turun ke dunia. Perasaan memiliki bumi dan salju sepenuhnya melayaninya, dan memiliki segalanya dalam genggaman telapak tangannya, terlalu indah. Sepertinya dia bisa menghancurkan segalanya dengan flip tangan, dan bahwa dia bisa menilai semuanya dalam jangkauan matanya. Bunyi guntur bergemuruh mulai berdering di langit yang suram, tetapi Huo Yuhao dengan heran menemukan bahwa tubuhnya benar-benar berubah warna emas cerah. Lingkaran cahaya putih murni yang mengelilingi Huo Yuhao perlahan mulai berubah warna, karena cincin jiwa awalnya putih secara bertahap berubah dari putih menjadi emas pucat, kemudian dari emas pucat menjadi emas cerah. Kilau emas yang datang darinya jelas jauh lebih terang dari cincin jiwa yang pernah dilihat Huo Yuhao di masa lalu. Ada cincin jiwa putih 10 tahun, cincin jiwa kuning 100 tahun, cincin jiwa ungu 1000 tahun, cincin jiwa hitam 10.000 tahun, dan cincin jiwa merah ratus ribu tahun. Namun, mereka semua hanya bisa tunduk di depan kilau emas yang tak terbatas dari cincin jiwa emas ini. Ini adalah warna sejati dari cincin jiwa sejuta tahun yang tak tertandingi di benua Douluo. Itu juga pertama kalinya Skydream Ichewon merilis warna sejati cincin jiwanya ke dunia. Kilau emas yang menakjubkan segera menyebabkan perasaan aneh muncul di hati Huo Yuhao. Suatu hari, saya tidak akan lagi membiarkan surga menutupi mata saya, di mana saya tidak akan lagi membiarkan bumi mengubur hati saya. Saya ingin semua yang ada di dunia tunduk kepada saya, sama seperti pria yang dapat menangkap matahari dan bulan di masing-masing tangannya, dan dapat memetik bintang-bintang dari langit. Pada saat itu, Skydream Ichewon tidak hanya menunjukkan betapa kuatnya dia bahkan menguburkan benih iman di dalam hati Huo Yuhao, keyakinan bahwa dia bisa menjadi penguasa seluruh dunia. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao bermimpi lebih tinggi daripada keinginannya untuk membalas dendam. Seolah-olah dia bisa merasakan perubahan dalam kondisi mental Huo Yuhao, Skydream Ichewon tampak bersyukur. Kanan, karena dia bisa menjadi tubuh utama untuk 1 juta jiwa-jiwa, akan ada hari di mana dia akan menjadi tuan sejati Skydream Ichewon. Jika dia tidak memiliki ambisi yang tinggi, bukankah dia yang mirip dengan menutupi mutiara yang berharga dengan lapisan debu? Bola cahaya keemasan mulai muncul dari dahi Huo Yuhao. Ketika setiap bola emas meninggalkan tubuhnya, Huo Yuhao mulai merasa semakin kosong. Pada saat bola cahaya ke-9 telah meninggalkan tubuhnya, dia bahkan mulai merasa agak geli. Pada awalnya, Skydream Ichewon telah memasuki tubuhnya dengan total 10 bola cahaya.
Ini adalah asal spiritual Skydream Ichewom, serta inti dari kekuatannya. Sekarang 9 bola cahaya telah meninggalkan tubuhnya, hanya satu bola cahaya, yang sudah diserap Huo Yuhao, tetap berada di dalam tubuhnya. Itulah satu-satunya koneksi yang tersisa antara Huo Yuhao dan Skydream Ichewom. 9 bola emas cahaya perlahan turun dari udara. Setelah bola cahaya pertama mendarat di tanah bersalju, bola kedua mendarat di atasnya. 7 bola lainnya mengikutinya saat mereka bertumpuk di atas satu sama lain. Setelah itu, volume total 9 bola cahaya secara bertahap mulai berkurang, sedangkan cahaya keemasan yang dipancarkannya menjadi semakin nyata. Pada saat itu, Huo Yuhao jelas bisa merasakan seberapa kuat Skydream Ichewom itu. Itu memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar sehingga bahkan bisa menyebabkan fenomena meteorologis. Setelah 9 bola emas cahaya selesai menumpuk di atas satu sama lain, mereka secara bertahap mulai membentuk suatu bentuk. Tanpa diduga, mereka membeku menjadi bentuk manusia emas yang terbuat dari cahaya. Lebih mengejutkan lagi, penampilannya benar-benar identik dengan Huo Yuhao. Bahkan pakaian emas yang dikenakannya identik dengan seragam Akademi Shrek. Huo Yuhao tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa ketika dia melihat ini. Setelah tubuh spiritual Skydream Ichewom terbentuk, dia mengirim pemikiran keluar dengan kekuatan rohaninya. Ice Emperor, aku tahu bahwa kamu sudah merasakan bahwa aku di sini. Aku, Skydream, datang untuk membalas dendam. Apakah Anda berani keluar dan menemui saya? Petik 2. Begitu Skydream Ichewom mulai berbicara, gelombang kekuatan spiritual yang luar biasa kuat telah langsung menutupi tubuh Huo Yuhao, sehingga melindungi kehadirannya di dalam rumah es. Namun, Skydream Ichewom dan Huo Yuhao masih merupakan entitas tunggal. Karena itu, Huo Yuhao masih bisa tahu apa yang sedang terjadi di luar melalui kekuatan spiritual Skydream Ichewom setelah dia melakukan kontak dengannya. Ketika Skydream Ichewom memperbesar jangkauan kekuatan spiritualnya, dia masih bisa merasakan setiap detail dalam 1000 meter. Namun, hal yang lebih ajaib adalah, kali ini, persepsinya telah sepenuhnya menggantikan matanya. Dia benar-benar bisa melihat segala sesuatu di luar melalui persepsinya, bukan hanya bentuk. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Skydream Ichewom menjadi tenang. Namun, kilau emas yang dipancarkan tubuhnya terus bersinar terang. Cahaya keemasan terang yang dipancarkannya sangat jelas dalam dunia putih murni. Awan hitam mulai muncul di udara ketika langit semakin gelap dan semakin gelap, yang menyebabkan atmosfer menjadi semakin makam. Namun, kilau emas yang dipancarkan dari tubuh Skydream Ichewom tetap secemerlang di bawah langit yang gelap. Skydream Ichewom tampaknya tidak khawatir sama sekali saat dia diam-diam berdiri di sana. Angin kencang terus menerjang di sekelilingnya, tetapi dia berdiri di sana dengan kuat, tanpa bergerak. Huo Yuhao bisa merasakan semua ini. Namun, di daerah di luar jangkauan persepsinya, sejumlah besar makhluk jiwa telah tersebar ke segala arah, ketakutan. Ada kemungkinan bahwa Skydream Ichewom bahkan tidak akan mampu mengalahkan 10.000 tahun jiwa dalam pertempuran langsung. Namun, tidak ada satupun binatang buas di seluruh benua Douluo yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan spiritual murni. Masalah terbesar Skydream Ichewom terletak pada garis keturunannya. Meskipun dia telah berkultivasi selama 1 juta tahun, pada akhirnya dia masih merupakan Ichewom berperingkat rendah. Dengan latar belakang seperti ini, meskipun dia bisa menjadi lebih kuat karena evolusi konstan yang dia alami, dan telah memperoleh sejumlah besar energi karena makanan abadi Ice Pit yang 10.000 tahun, dia telah menjadi serupa dengan gunung yang penuh dengan harta, dia punya harta, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Jika Anda menggambarkannya dalam istilah Master Jiwa, dia adalah seorang ahli yang memiliki jumlah kekuatan jiwa yang mengerikan, namun tidak memiliki cincin jiwa atau keterampilan jiwa. Ketika ada celah besar dalam kultivasi antara dia dan lawan-lawannya, dia masih bisa mengandalkan kekuatan absolut dari kekuatan spiritualnya untuk mengalahkan mereka. Namun, ketika dia bertemu lawan yang memiliki setidaknya tingkat kekuatan tertentu, dia akan benar-benar kurang beruntung. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritualnya, jika dia tidak memiliki cara untuk memusatkannya pada keterampilan spiritual yang menakutkan, kekuatan membunuhnya akan selalu terbatas. Setelah menjadi cincin jiwa jutaan tahun Huo Yuhao, dia menjadi sangat iri dengan 4 keterampilan jiwa yang telah Huo Yuhao terima. Hanya saja, Skydream Ichewom adalah seseorang yang selalu peduli dengan wajah, dia tidak akan pernah mengakui betapa iri dirinya. Ketika Skydream Ichewom memiliki tingkat kultivasi tyrannical juta tahun,
dia hanya memiliki keterampilan jiwa tunggal. Hampir setiap binatang jiwa tunggal di Douluo benua tidak akan mampu menimbulkan ancaman padanya. Pada saat ini, dia telah melepaskan semua kekuatan spiritualnya. Ia menjulur dan menutupi dasarnya di mana-mana yang ia inginkan. Sepertiga dari wilayah inti Extreme North, setidaknya, telah dirangkum dalam deteksi spiritualnya. Meskipun Skydream Ichewom muncul sangat riang di permukaan, tindakannya saat ini jelas tidak sederhana sama sekali, karena dia belum menggunakan auranya sendiri untuk melepaskan kekuatan spiritualnya. Paling tidak, makhluk buas jiwa yang tidak terbiasa dengannya pasti tidak akan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keterampilan menyerang sama sekali. Skydream Ichewom telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang mengerikan untuk meniru aura detak jiwa tertentu yang hidup di Extreme North. Menghadapi aura ini, para Beast Soul lainnya tidak berani berpikir untuk menolak sama sekali. Ini adalah aura pemimpin tiga kaisar ekstrim utara. Ini adalah aura binatang buas yang memiliki kultivasi 500.000 tahun bersama dengan garis keturunan bangsawan. Selanjutnya, dia sengaja menghindari wilayah pemimpin tiga kaisar ekstrim utara. Karena kontrolnya yang teliti terhadap deteksi spiritualnya, dia tidak takut ditemukan oleh orang yang dia tiru. Dengan demikian, binatang buas di daerah yang dia ingin intimidasi segera pergi setelah ketakutan. Mereka hanya memutuskan untuk tidak mengganggunya dan Huo Yuhao lagi. Di sisi lain, Ice Emperor peringkat kedua yang ia cari juga dikemas dalam jangkauan kekuatan spiritualnya. Setelah mengenalnya sejak lama, Ice Emperor secara alami tidak akan mengira auranya seperti milik orang lain. Selain itu, dia juga mengatakan kata-kata yang tidak terkendali. Dengan pemahaman Skydream Ichewom tentang Ice Emperor peringkat kedua, dia percaya bahwa itu pasti akan datang. Ini karena dia sendiri adalah suplemen yang sangat bermanfaat yang akan menggoda semua binatang buas. Lebih jauh lagi, Kaisar Es ini adalah makhluk jiwa yang budidayanya melebihi peringkat 300.000 tahun, namun tidak bisa menembus penghalang 400.000 tahun. Skydream Ichewom memahami dirinya dengan baik, dan memahami Ice Emperor juga. Pada saat itu, Kaisar Es hampir mati tidak lama setelah penanamannya telah menembus peringkat 300.000 tahun. Saat ini, mungkin tidak terlalu jauh dari mencapai peringkat 400.000 tahun. Sebelumnya, ketika menerobos ke peringkat 300.000 tahun, Kaisar Es telah mengatakan bahwa ia telah mencapai batasnya. Selain itu, ia telah melukai energi asalnya, sehingga membuatnya tidak mungkin untuk mencapai peringkat 400.000 tahun. Satu-satunya cara agar ia bisa terbebas dari belenggu adalah dengan menyerap energi Skydream Ichewom yang sangat besar namun murni. Jika melakukan ini, itu bahkan akan menyalip peringkat kaisar pertama dalam satu gerakan. Satu-satunya pukulan keberuntungan Skydream Ichewom adalah bahwa Ice Emperor peringkat pertama tidak menyadari keberadaannya. Kalau tidak, dia percaya bahwa itu pasti akan menangkapnya, bahkan ketika dia masih di Great Stardew Forest. Setelah terpikat oleh sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, Kaisar Es tidak punya pilihan lain. Pasti ingin datang, dan pasti akan datang. Ketika Skydream Ichewom jelas bisa merasakan auranya, senyum licik muncul di wajahnya. Waktu terus berlalu detik demi detik, tetapi Skydream Ichewom sepertinya tidak panik sama sekali. Meskipun sulit bagi Huo Yuhao yang bersembunyi untuk menahan tubuhnya yang kaku, dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras, untuk berjaga-jaga. Dia tidak yakin kapan yang disebut Ice Emperor akan muncul, tetapi ini tidak diragukan lagi uji coba seumur hidup untuknya dan Skydream Ichewom. Dia masih tidak yakin apa yang menjadi andalan Skydream Ichewom untuk membunuh seorang ahli super seperti Ice Emperor, yang bahkan ditakuti oleh Titlet Douluos. Saat Huo Yuhao terus menunggu di tempat perlindungannya, dia merasakan detak jantungnya perlahan-lahan meningkat. Pada saat yang sama, ia merasa cemas dan takut, ketika tubuhnya mulai bergerak dengan kegembiraan. Ketika ini mulai terjadi, dia tiba-tiba merasakan dunia luar berubah. Langit yang awalnya hitam pekat tiba-tiba bergetar hebat, dan segera setelah itu, lampu hijau giok langsung muncul di cakrawala utara yang jauh. Dalam sekejap mata, langit gelap telah berubah menjadi batu giok hijau yang tajam namun memikat. Warna-warna yang menyentuh ini membuatnya tampak seperti langit yang menyendiri tiba-tiba berubah menjadi permata hijau yang sangat besar. Dalam sekejap, aura yang awalnya menindas di langit telah menghilang ke udara yang tipis. Ketika lampu hijau giok memasuki kisaran 1000 meter Skydream Ichewom, Huo Yuhao akhirnya bisa merasakannya.
Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam dari udara dingin. Itu datang, itu benar-benar datang. Sky Dream, kamu sebenarnya masih hidup. Tidak mengherankan bahwa Anda adalah makhluk jiwa terpanjang yang hidup dari ekstrim North kami. Suara renyah terdengar ke segala arah. Kemunculan suara ini diikuti oleh gelombang suara yang menakutkan. Salju di tanah langsung naik 3 meter saat gelombang suara menghantamnya, mirip dengan gelombang yang tiba-tiba melewati lautan. Hanya 100 meter di sekitar tubuh Skydream Ichewon tetap tenang, karena telah dilindungi oleh kekuatan spiritual yang sangat besar yang datang dari tubuhnya. Ice Emperor, kamu belum mati, jadi mengapa aku tidak bisa hidup? Apakah Anda tidak ingat apa yang saya katakan tahun itu? Jika aku tidak mati, akan ada hari di mana aku akan menjadi pasanganmu. Suara Skydream Ichewon tiba-tiba berubah lembut. Suara yang agak terlalu sentimental ini bahkan memberi Huo Yuhao beberapa merinding. Pada saat yang tepat ini, Huo Yuhao tidak bisa tidak melebarkan matanya setelah memikirkan kemungkinan tertentu. Dengan kombinasi mereka saat ini, datang ke ekstrim North tidak diragukan lagi akan menimbulkan bahaya besar bagi mereka. Meskipun Skydream Ichewon sangat kuat, dia saat ini melekat pada Huo Yuhao setelah menjadi cincin jiwa pertamanya. Bahkan jika dia adalah cincin jiwa yang cerdas, dia masih menjadi bagian dari dirinya. Dia masih mengandalkan kekuatan Huo Yuhao untuk menentukan apakah mereka kuat atau lemah. Dalam situasi seperti ini, pilihan terbaik Skydream Ichewon seharusnya membuat Huo Yuhao lebih kuat dengan mendapatkan cincin jiwanya yang lain terlebih dahulu. Setelah dia cukup kuat, mereka bisa datang ke ekstrim North untuk menemukan apa yang disebut Ice Emperor untuk membangkitkan jiwa bela diri keduanya. Namun, Skydream Ichewon telah dengan tidak sabar memutuskan untuk datang ke sini dan menemukan Ice Emperor yang sangat kuat setelah ia naik ke peringkat 20. Apakah mungkin untuk tidak ada bahaya yang terlibat dalam perjalanan ini? Terlepas dari seberapa cermat Skydream Ichewon telah merencanakan semuanya, dia dan Huo Yuhao mungkin dimakamkan selamanya di ekstrim North jika dia melakukan satu kesalahan. Apa yang membuat Skydream Ichewon bersikeras dia datang ke sini, bahkan jika ada risiko besar yang terlibat dalam melakukannya? Apakah hanya untuk membuatnya menjadi lebih kuat? Setelah mendengar suaranya yang lembut, sepertinya tidak seperti itu. Setelah pemikiran ini terlintas di benak Huo Yuhao, dia tiba-tiba terdiam. Dia tidak punya pilihan lain selain percaya pada Skydream Ichewon. Lebih dari itu, dia berdoa agar Skydream Ichewon tidak datang ke sini karena alasan yang dia pikirkan. Saat ini, dia hanya bisa dengan sabar menunggu dan mengamati diam-diam. Skydream, kamu sedang mencari mati. Suara jelas Kaisar Es tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, dan langit hijau giok langsung berubah menjadi hijau gelap. Niat membunuh yang intens turun dari langit, dan diameter awalnya 100 meter di sekitar tubuh Skydream Ichewon langsung menyusut hingga diameter 10 meter. Namun, Skydream Ichewon tidak takut dengan Ice Emperor dalam kontes sederhana kekuatan spiritual. Sambil tersenyum, dia berbicara dengan cara yang sangat tidak tergesa-gesa dan anggun. Tidak, saya hanya mengekspresikan perasaan saya yang sebenarnya. Saya telah hidup selama 1 juta tahun, dan saya menghabiskan sebagian besar dari mereka untuk tidur. Namun, satu-satunya hal di lubuk hatiku yang tidak bisa aku kendalikan adalah kamu. Ice Emperor, tahukah Anda mengapa saya memilih untuk kembali pada saat seperti ini? Itu karena saya telah menghitung bahwa Anda akan mencapai batas Anda dan mencapai jalan buntu dalam 100 tahun. Pada saat itu, Anda tidak akan dapat menerobos ke peringkat berikutnya. Lalu, Anda akan menghilang di dunia sedingin es ini. Itu sebabnya saya kembali. Saya tidak bisa menunggu lagi, dan kehidupan tanpa akhir tidak ada artinya lagi bagi saya. Saya tidak perlu hidup lebih lama lagi. Dalam hati mendesah, Huo Yuhao menutup matanya. Benar saja, itulah masalahnya. Skydream Ichewon benar-benar menipunya, dia benar-benar punya motif sendiri untuk datang ke sini. Dari saat dia bertemu Skydream Ichewon, Huo Yuhao mempercayainya tanpa syarat dari lubuk hatinya. Skydream Ichewon telah memberinya cincin jiwa jutaan tahun di samping 4 keterampilan jiwa, yang setara dengan memberinya kehidupan baru. Dalam hati Huo Yuhao, orang yang paling ia syukuri adalah orang ini, cincin jiwa cerdasnya. Skydream Ichewon memiliki posisi yang lebih tinggi di hatinya daripada Tang Ya, Bei Bei, dan bahkan Wang Dong. Namun pada saat ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah sesuatu di dalam hatinya telah hancur. Emosi yang dia tekan sejak masa mudanya tiba-tiba meledak seperti bendungan yang meledak.
Dia berbohong padaku, dia sebenarnya berbohong padaku. Jumlah keluhan yang belum pernah terjadi sebelumnya berubah menjadi sungai tetesan air mata yang mengalir di pipinya sebelum dengan cepat membeku menjadi bongkahan es yang berkumpul di sudut-sudut matanya. Bagaimanapun, Huo Yuhao baru berusia 12 tahun. Sama seperti dia percaya bahwa segala sesuatu di depannya dipenuhi dengan harapan, pengkhianatan Skydream Icewon telah langsung menghancurkan hatinya yang ulet. Huo Yuhao tidak takut kesulitan, juga tidak takut kesulitan. Selama dia melihat harapan di depannya, dia rela memberikan semuanya. 1 tahun di Shrek Academy telah mengubah kepribadiannya secara drastis. Di Shrek Academy, dia punya teman, guru, dan teman. Dari sudut pandang lain, ini semua telah diberikan kepadanya oleh Skydream Icewon. Justru karena keberadaan Skydream Icewon, ia memiliki keyakinan dan keyakinan di dalam hatinya. Namun, pengkhianatan Skydream Icewon praktis telah memotong akar imannya, dengan berani mencabut pohon tinggi, penuh kepercayaan dari dalam hatinya. Perasaan ini tidak bisa lagi digambarkan dengan menggunakan kata menyakitkan. Harapan Huo Yuhao telah sepenuhnya dilenyapkan. Meskipun kekuatan spiritual Skydream Icewon sangat kuat, dia memfokuskan seluruh energinya pada reaksi Ice Emperor, dia tidak melihat transformasi yang menggetarkan dan menggetarkan bumi di hati Huo Yuhao. Mendengar kata-kata Skydream Icewon, Ice Emperor terdiam. Seolah-olah Skydream Icewon telah dengan tepat memanggil kekhawatiran di dalam hatinya, ia merenung dalam diam. Agak gugup, Skydream Icewon berkata, "Aku sudah kembali, Ice Emperor. Kami sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, tetapi Anda bahkan tidak mau datang dan menemui saya secara pribadi." Petik 2. Suara dingin Kaisar Es terdengar lagi. Skydream, apakah kamu tidak tahu bahwa sukuku adalah pemangsa sukumu? Skydream Icewon tertawa dengan acuh tak acuh, aku tahu itu tentu saja, tetapi mengapa itu penting? Apakah ada aturan yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa menyukai pemangsa mereka sendiri? Dan justru karena itulah aku semakin menyukaimu. Petik 2. Kaisar Es berkata dengan jijik, sayangnya, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menyukaiku. Namun, saya sangat terharu. Anda sebenarnya setuju untuk membawa diri Anda kembali sebagai makanan untuk saya makan. Bagaimana saya bisa membantu Anda mencapai tujuan Anda untuk menggabungkan tubuh kita bersama seperti ini? Anda harus bisa merasakan bahwa saya mendekati Anda sekarang. Tunggu saja. Saya akan menghubungi Anda dalam 15 menit. Aku akan mengambil semua cintamu, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Saya perlahan akan memakan tubuh dan energi Anda sedikit demi sedikit dan menjadikan Anda bagian dari tubuh saya. Petik 2. Skydream Icewon tampaknya sudah terbiasa dengan cara berbicara Ice Emperor. Agak tak berdaya, dia berkata, tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Kau selalu kedinginan dan sombong. Tidak heran Anda masih lajang. Benar, saya selalu ingin menanyakan ini pada Anda, apakah lelucon di ekstrim-ekstrim itu benar? Apakah Anda menyukai Kaisar Salju saat itu? Petik 2. Skydream, aku pasti akan merender tubuhmu menjadi 10.000 keping. Kata-kata Skydream Icewon sepertinya telah menyentuh perasaan paling sensitif dari Ice Emperor, menyebabkan suaranya langsung menjadi histeris. Pada saat itu, langit hijau gelap tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Senyum di mulut Skydream Icewon tidak pernah hilang, seolah-olah itu dengan sengaja mencoba untuk membangkitkan Kaisar Es. Di sisi lain, tidak ada lagi air mata yang mengalir dari mata Huo Yuhao yang bersembunyi. Hanya saja, dia merasa hatinya agak dingin. Dari percakapan mereka, jelas bahwa Skydream Icewon dan Ice Emperor memiliki banyak dendam dan emosi di antara mereka. Itu jelas tidak sesederhana yang dikatakan Skydream Icewon. Skydream Icewon telah dengan sengaja membuat Kaisar Es marah, yang berarti dia pasti memiliki motif sendiri, dia pasti punya langkah yang dia rencanakan untuk dilepaskan. Namun, apakah ini benar-benar penting baginya? Apakah Skydream Icewon masih layak mendapatkan kepercayaannya? Dia telah berbohong padanya, membawanya ke ekstrim North yang penuh bahaya. Apakah satu-satunya tujuannya untuk membantunya membangunkan jiwa bela diri keduanya? Tidak, itu jelas bukan itu masalahnya. Pada akhirnya, dia masih berbohong padanya. Mengambil napas dalam-dalam, wajah Huo Yuhao secara bertahap berubah dingin. Kesedihan di hatinya telah menyebabkan perubahan hebat terjadi pada kondisi mentalnya. Kegugupan dan kegembiraannya telah hilang, dan hanya sepetak es yang tersisa di hatinya. Seolah merasakan perubahan dalam emosi Huo Yuhao,
mutiara abu-abu yang terletak di kedalaman pikirannya bergetar ringan. Namun, dengan cepat kembali normal. Sebuah suara yang Huo Yuhao tidak bisa dengar bergumam sendiri di dalam mutiara abu-abu. Kepribadian yang dibudidayakan anak ini sejak masa mudanya terlalu ekstrim. Kelemahan terbesarnya adalah hatinya sendiri. Baginya, ini bisa dianggap sebagai bentuk pelatihan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi dewasa? Lebih baik bagi saya untuk tidak ikut campur. Namun, cacing besar itu membuatku memandangnya dengan cahaya yang sama sekali baru dari sebelumnya. Petik 2. Mutiara abu-abu kemudian tenang. Pada saat yang tepat ini, suara Skydream Ichewon terdengar di benak Huo Yuhao. Yuhao, semua persiapan sudah siap. Ketika saya memberi Anda sinyal, Anda harus menahan dingin. Anda harus bertahan, mengerti? Petik 2. Aku akan. Jawab Huo Yuhao dingin. Mungkin karena kegugupan yang dia rasakan, Skydream Ichewon tidak melihat perubahan kondisi mental Huo Yuhao. Setelah 15 menit berlalu, Ice Emperor yang mengatakan bahwa butuh 15 menit untuk muncul akhirnya muncul dengan sendirinya. Langit gelap berubah hijau giok, dan lampu hijau giok melesat melintasi langit. Dengan kilatan cahaya batu giok itu, makhluk jiwa lain muncul di depan Skydream Ichewon. Huo Yuhao juga dengan penuh konsentrasi mengamati apa yang sedang terjadi. Meskipun dia tidak secara pribadi melihat Titan Ice Devil King peringkat ketiga, dia telah melihat langkah kaki yang menakutkan sebelumnya. Menurut pendapatnya, Kaisar Es yang juga anggota tiga Kaisar seharusnya tidak lebih kecil dari Kaisar Es Setan Titan. Namun, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa agak terkejut ketika Kaisar Es akhirnya muncul dalam persepsinya. Dia tidak bisa membantu tetapi dalam hati mendesah kagum, ini benar-benar terlalu cantik. Benar, Kaisar Es itu sangat indah. Meskipun itu hanya binatang buas, Huo Yuhao hanya bisa menghela nafas kagum. Ice Emperor memiliki panjang sekitar 1,5 meter, yang berarti bahwa itu bahkan tidak sebesar tubuh Skydream Ichewon sebelumnya. Huo Yuhao telah membuat banyak prediksi terhadap ras Ice Emperor, tetapi mereka semua salah. Ice Emperor adalah kalajengking yang kecantikannya telah mencapai puncak. Mungkinkah kata-kata, kalajengking, dan indah, bahkan digunakan bersama? Huo Yuhao sekarang yakin akan jawabannya atas pertanyaan ini. Ice Emperor sepanjang 1,5 meter memiliki dua warna di tubuhnya. Satu adalah warna es, dan yang lainnya adalah warna hijau jade. Ujung depan tubuhnya memiliki 4 lapisan bertumpuk di atas satu sama lain, dan setiap lapisan lebih panjang dari yang sebelumnya dengan 1/3 meter. Kepalanya terletak di lapisan paling depan, dan mulut perak putihnya bersinar dengan cahaya dingin yang tidak menyenangkan. Bagian depan tubuhnya ditutupi jenis skala khusus yang Huo Yuhao tidak pernah pelajari di Akademi Shrek. Tidak, daripada menyebutnya skala, itu lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu menonjol keluar.